Episode 1221 Identitas Penguasa Alam Tertutup. Lelaki tua berbaju hitam itu menatap segala sesuatu yang terjadi di hadapannya dengan mata penuh rasa tidak percaya. Namun, ada juga keserakahan yang kuat pada mereka ketika tangannya membentuk segel dan dia menyerang sekali lagi. Namun, saat dia mendekat, pintu raksasa itu perlahan terbuka. Saat pintu itu terbuka, cahaya yang kuat bersinar dan menyelimuti lelaki tua itu. Jeritan menyedihkan bergema dan mata lelaki tua itu dipenuhi ketakutan. Dia tidak lagi menyerang ke depan tetapi dengan cepat mundur. Segel. Mungkinkah penguasa alam tertutup telah bangkit? Asap hitam keluar dari tubuh lelaki tua itu seolah-olah sedang terbakar, memperlihatkan tubuh kurusnya di balik jubahnya. Tubuhnya mengeluarkan banyak asap, seolah-olah seseorang sekuat dia akan meleleh di hadapan cahaya ini. Pintu terbuka dan aura yang mengejutkan dunia menyebar. Itu menyebar di sepanjang perbatasan formasi penyegel alam. Formasi penyegelan alam berubah drastis lagi tak lama setelah Tuo Shen pergi. Bahkan roh formasi terakhir yang belum pernah muncul sebelumnya pun muncul. Roh formasi terakhir ini adalah sebuah batu giok. Saat batu giok itu muncul, riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh formasi penyegel alam dan suara gemuruh yang tak ada habisnya bergema. Pada saat ini, orang-orang kuat di sistem bintang kuno merasakan aura yang membuat pikiran mereka bergetar. Beberapa monster tua yang telah hidup terlalu lama tidak asing dengan aura ini. Aura ini tidak hanya membuat mereka gemetar, tetapi juga membuat pikiran mereka menjadi kosong dan menggantikan pikiran mereka dengan rasa takut. Penguasa alam tertutup. Dibandingkan dengan alam luar, orang-orang di alam tertutup tidak merasakan dampak yang besar. Hanya orang paling berkuasa di sistem bintang 4 yang merasakannya. Di Sekte Dewa, di dalam sebuah ruangan, duduk seorang anak laki-laki. Orang ini tampak seperti laki-laki, tetapi rambutnya beruban. Dia duduk di sana seolah-olah dia tidak bergerak selama bertahun-tahun. Namun, pada saat ini, kelopak matanya bergetar dan dia tiba-tiba membuka matanya. Aura Guru. Di alam surgawi hujan, King Lin diam-diam berkultivasi, mencoba memulihkan kekuatannya sebanyak mungkin. Namun, pada saat itu, matanya bersinar seperti yang belum pernah bersinar sebelumnya. Dia tiba-tiba berdiri, melihat ke kejauhan, dan menghela napas dalam-dalam. Guru. Dunia angin surgawi dipenuhi dengan binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya. Di atas pecahan alam surgawi yang runtuh, duduklah seorang tetua. Orang tua ini tampak seperti patung karena tubuhnya telah berubah menjadi batu. Namun, saat ini, retakan muncul di mata patung tersebut. Saat suara retakan bergema, lelaki tua ini sepertinya membuka sepasang mata yang sudah lama tidak terbuka. Aura lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu menampakkan cahaya aneh saat ingatan yang tak terhitung jumlahnya terbangun dari tidurnya dan memenuhi otaknya. Setelah sekian lama, dia menutup matanya dan menjadi patung sekali lagi. Di sistem bintang di bawah alam surgawi petir, seorang wanita sedang berdiri di puncak gunung di planet kultivasi. Dia menatap langit dengan kenangan dan kebingungan di matanya. Aku tidak ingat. Aura siapa ini? Sangat familiar, sangat familiar. Pada saat ini, di sebuah planet kultivasi di sistem bintang di bawah alam surgawi petir, ada seorang pemuda yang tertidur di atas gunung. Tubuhnya bergetar ketika dia melihat ke atas dan mulai melangkah ke kejauhan. Setelah sekian lama, dia menggaruk kepalanya. Menakut-nakuti orang tua ini sampai mati. Saya pikir orang-orang tua itu yang turun dari wilayah surgawi untuk menangkap saya, tetapi mengapa aura ini terasa agak familiar? Pemuda ini adalah orang yang melarikan diri dari celah selama pembalasan ilahi Wang Lin. Saat pintu yang dibentuk oleh Heaven Diving Bed terbuka, seseorang perlahan keluar. Orang tua yang mundur dan terus-menerus menghilang dalam cahaya dari pintu merasa ketakutan, tapi segera dia mengerutkan kening. Itu bukanlah penguasa alam tertutup. Mungkinkah orang ini adalah penguasa alam tertutup yang kedua? Auranya tidak kuat. Aura yang membuatku merasa teror ada di pintu belakang orang ini. Orang yang keluar dari pintu adalah Wang Lin. Dia tidak memiliki tubuhnya. Dia hanyalah jiwa asal. Mata lelaki tua itu berbinar, lalu dia mengatupkan giginya dan melambaikan tangan kanannya. Kabut hitam muncul di sekelilingnya dan dia menyerang ke depan. Bunuh orang ini dan curi Heaven Diving Bed. Jika saya bisa melakukan ini, saya tidak perlu khawatir tentang penguasa. Orang tua ini sekarang dikelilingi kabut hitam. Dia menolak cahaya yang kuat dengan kekuatan dan mendekati Wang Lin, tapi kabut hitamnya menghilang. Cakar hitam terulur dari kabut dan tanpa ampun mencakar Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia merasakan sumber energi asal dari kultivator langkah ketiga mendekatinya, tapi dia sangat tenang.
Dia dengan dingin melihat cakar yang mendekatinya dan mundur selangkah ke pintu Heaven Diving Bed. Ketika lelaki tua itu sudah dekat, gerbang manik penentang surga mengeluarkan cahaya yang kuat. Pada saat yang sama, sebuah lengan raksasa muncul di luar gerbang dan tanpa ampun meraih ke arah lelaki tua itu. Kabut hitam di sekitar lelaki tua itu meledak menjadi gelombang sumber energi asal untuk menahan lengan besar itu sehingga dia bisa memiliki kesempatan untuk membunuh Wang Lin. Namun, runtuhnya kabut hitam tidak menyebabkan lengan itu berhenti sedikit pun. Itu langsung mencapai orang tua itu. Tidak peduli seberapa keras lelaki tua itu berusaha menghindar, dia tidak bisa menghindari lengannya. Dia mengatupkan giginya. Kemudian lelaki tua itu menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah dan tubuhnya berlipat ganda menjadi 3. 2 dari mereka menyerang lengan dan 1 dari mereka menyerang Wang Lin. Tepat pada saat ini, lengan raksasa itu membentuk kepalan tangan dan kecepatannya berlipat ganda saat ia menyapu kedua klon lelaki tua itu. Kemudian ia dengan cepat mundur dan menangkap lelaki tua yang menyerang Wang Lin, dan tanpa ampun ia meremasnya. Jika tubuh asliku ada di sini, aku mungkin memiliki kesempatan untuk bertarung, tapi sekarang. Lelaki tua itu menunjukkan senyuman masam sambil menghela nafas sebelum tubuhnya menghilang. Dari awal hingga akhir, Wang Lin memiliki ekspresi acuh tak acuh yang tidak berubah sama sekali. Setelah lelaki tua itu menghilang, gerbang di belakang Wang Lin berkedip sekali lagi dan menyusut dengan cepat. Pintunya menjadi kabur dan menghilang kembali ke dalam Heaven Diving Bed. Dibutuhkan jiwa asal Wang Lin dan pergi. Kemudian ia keluar dari sistem bintang dan menghilang tanpa jejak. Alam 7 warna telah gelap selama 100 tahun. Pada hari ini, cahaya terang muncul di langit di atas gunung di bagian terdalam dari alam 7 warna. Saat cahaya ini menyelimuti alam 7 warna, ilusi samar dengan kebingungan di matanya muncul. Dia menghela nafas sambil melihat tubuh yang tertutup debu di puncak gunung. Itu seperti mimpi. Mimpi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Gumam ilusi itu saat secara bertahap menyatu dengan tubuh di gunung. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Debunya langsung terhempas. Setelah tidur selama 100 tahun, dia sekali lagi berdiri. Saat dia berdiri, aura kultivator pembersih nirwana tahap akhir menyebar dari tubuhnya. Aura ini terus meningkat hingga menembus puncak tahap pembersih nirwana. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Itu meningkat sekali lagi. Ia berusaha mencapai tahap nirvana saterer. Jumlah niat dao dan energi asal yang dia serap dari salah satu bunga sangatlah besar. Meskipun Heaven Diving Bed telah menyerap sebagian besarnya, karena Wang Lin telah mengambil inisiatif untuk mengambil Heaven Diving Bed untuk pertama kalinya, dia masih mendapat banyak. Saat ini, rambutnya bergerak tanpa angin dan tubuhnya mengeluarkan aura aneh. Tato api terbentuk di mata kirinya dan tato petir terbentuk di mata kanannya. Mereka terbang dan menyatu menjadi satu. Ada juga garis besar kata, pertempuran, yang samar-samar di dalamnya. Ini adalah tanda yang belum pernah muncul di dunia. Itu adalah undang-undang yang benar-benar baru. Pada saat ini, ketika tanda itu muncul, tanda itu mendarat di antara alis Wang Lin dan menjadi satu dengan wilayah kekuasaannya yang benar dan salah. Tanda seperti yin dan yang tiba-tiba muncul di luar tato guntur dan apinya yang menyatu dan perlahan berputar. Akhirnya, ia memancarkan cahaya iblis sebelum menyusut hingga tampak seperti bintang. Kemudian bersembunyi di antara alisnya. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, bintang ini terlihat sangat mirip dengan bintang dewa kuno. Jika dewa kuno bintang 9 membentuk bintang yang terbuat dari hukum ini, banyak yang akan salah mengira dewa kuno ini sebagai dewa kuno bintang 10. Saat bintang hukum ini muncul, tubuh Wang Lin memancarkan aura seorang kultivator penghancur nirwana. Aura ini sangat kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar. Dia mengangkat tangan kanannya, dengan cepat membentuk segel, dan menunjuk ke tubuh ini. Wajahnya menjadi sedikit merah, tapi dia tidak berhenti dan menunjuk lebih jauh lagi. Setelah memasang segel yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya berhenti. Aura penghancur nirwana dari tubuhnya berangsur-angsur menghilang hingga tersembunyi di bawah berbagai batasan. Aura ini cukup untuk membuat kultivasi saya mencapai puncak tahap awal penghancur nirwana, namun ini dari pemahaman yang belum saya pahami sepenuhnya. Jika saya tidak sepenuhnya memahami semua dao yang saya serap, menggunakan kultivasi ini akan membuat saya hampir mustahil untuk maju. Ini akan berdampak besar pada kultivasi saya di masa depan. Namun, sayang sekali jika menyerah sekarang, jadi mari kita segel terlebih dahulu, dan setelah saya benar-benar memahami semua maksud dao yang saya serap, saya bisa melepaskan segelnya satu per satu. Saat itu,
Tidak akan ada salahnya. Itu juga akan membuat kultivasi saya semakin kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Dengan puncak kultivasi pembersih nirwana saya yang setengah langkah menuju tahap penghancur nirwana, dikombinasikan dengan tubuh dewa kuno, mantra, dan harta magis saya bertanya-tanya seberapa kuat saya. Bisakah saya menang melawan kultivator nirvana penghancur tahap akhir atau bahkan puncak kultivator nirvana saterer? Aku seharusnya bisa menang melawan para kultivator nirvana saterer tahap akhir, tapi untuk para kultivator puncak nirvana saterer, karena aku belum pernah bertarung satu pun, aku tidak tahu. Jika ada kesempatan, aku harus melawannya. Tanda yang tersembunyi di antara alis Wang Lin bersinar tak terkendali dan niat bertarung yang kuat menyelimuti dirinya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menekan bintang itu dan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa ini adalah akibat dari dia tidak sepenuhnya memahami Tao yang telah dia serap. Waktunya pergi. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan binatang nyamuk itu setelah bertahun-tahun. Juga, berapa lama aku tidur di dalam bunga itu. Seharusnya setidaknya 20 hingga 30 tahun. Mata Wang Lin cerah dan penuh percaya diri saat dia berjalan maju. Dia meninggalkan gunung dan terbang lurus ke depan. Sekarang setelah ini selesai, aku harus pergi ke alam surgawi angin. Jika saya bisa mengumpulkan binatang nyamuk dalam jumlah besar, saya bahkan bisa mencoba masuk ke sekte dewa. Aku hanya tidak tahu apakah Tuo Shen sudah bangun. Pada saat ini, di sistem bintang kuno, di antara bintang-bintang yang tak terbatas, Tuo Shen menatap bintang-bintang. Dia mengatupkan giginya, merasa sangat murung. Dia dipenuhi amarah dan ingin menghancurkan setiap makhluk hidup yang dilihatnya. Dia telah berusaha keras untuk menembus formasi itu. Pada akhirnya, dengan mengorbankan bintang yang runtuh dan mengorbankan kultivator langkah ketiga yang tersegel di dalam bintangnya, dia hampir tidak bisa melewati formasi penyegelan untuk melahap Wang Lin. Namun, saat ini, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menemukan aura Wang Lin. Dia tidak berada di dalam alam tertutup dan tidak di alam luar, tapi auranya berada di dalam formasi penyegel alam. Mungkinkah dia bersembunyi di dalam formasi penyegelan? Tapi itu tidak mungkin dengan tingkat kultivasinya. Dia meraung ke langit dan matanya menjadi merah. Dia menyadari beberapa kultivator kuno di bintang di kejauhan. Tanpa ada tempat untuk melampiaskan amarahnya, dia mengepalkan tinjunya dan bergegas ke arah itu. Wang Lin terkutuk, dewa ini akan menemukanmu suatu hari nanti. Aku akan melahapmu untuk meredakan amarah di hatiku. Episode 1222 Hasil Jiwa Master Cloud. Wang Lin melangkah keluar gunung sambil merenung. Retakan di atas gunung telah menghilang bersama dengan semua cahaya, dan alam tujuh warna telah memasuki kegelapan sekali lagi. Melihat kegelapan di hadapannya, perasaan ilahi Wang Lin menyebar. Saat dia hendak pergi, dia terkejut dan melihat ke bawah ke sebuah lembah di bawah. Keluar dan temui aku. Suara Wang Lin tenang, tapi mengandung keagungan yang tidak bisa ditolak. Suara dinginnya bergema di dalam lembah seperti hembusan angin dingin. Seluruh alam tujuh warna bergetar. Itu seperti perkataan hukum. Siapapun yang mendengarnya akan merasakan pikirannya bergetar. Master Cloud Soul sedang duduk di dalam gua di lembah. Dia terbangun saat cahaya muncul di atas gunung dan Wang Lin kembali. Setelah itu, dia merasa panik dan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Dia samar-samar menebak bahwa orang dari 100 tahun yang lalu sepertinya telah kembali. Niat membunuhnya sejak 100 tahun yang lalu sebagian besar telah hilang seiring berjalannya waktu. Saat dia ragu-ragu, dia merasakan aura yang hampir membuatnya kehilangan akal muncul. Di saat yang sama, kata-kata dingin itu menghantam tubuhnya dari segala arah dan mendarat langsung di jiwa aslinya. Wajahnya pucat dan suara gemuruh menggema di telinganya. Nyala api biru samar muncul di sekelilingnya seolah-olah sedang membakarnya, dan guntur menyebar ke seluruh nyala api, menyebabkan tubuhnya terasa mati rasa. Yang lebih mengejutkannya adalah niat bertarung gila-gilaan di dalam hatinya. Jika dia bisa melampiaskan niat bertarungnya, itu akan baik-baik saja, tapi itu terkunci di dalam tubuhnya. Niat bertarung ini membakar jiwa aslinya, sedemikian rupa sehingga rasa sakitnya bahkan menyebabkan dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan bahkan dengan tingkat kultivasinya. Apa yang membuatnya semakin ketakutan adalah dia memiliki perasaan yang kuat bahwa jika dia tidak segera keluar, pihak lain hanya perlu berpikir untuk membunuhnya. Ini, bagaimana dia bisa sekuat ini? Wajah Master Cloud Soul benar-benar pucat dan dipenuhi rasa takut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa perbedaan antara Wang Lin sekarang dan Wang Lin 100 tahun yang lalu seperti jarak antara langit dan bumi.
Master Cloud Soul keluar dari gua tanpa ragu-ragu dan melihat Wang Lin melayang di langit. Saat dia melihat Wang Lin, pikirannya menjadi kosong dan detak jantungnya menggantikan segalanya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi tanpa satu suara pun, namun dalam pikiran Master Cloud Sea, dunia telah menjadi telapak tangan Wang Lin. Dia terjebak di dalam telapak tangan Wang Lin tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Hidupnya bukan lagi dalam kendalinya sendiri, melainkan di tangan orang yang ada di hadapannya. Secara khusus, dia merasakan perasaan aneh di antara alis Wang Lin. Meskipun tidak ada apa-apa di sana, dia merasa seperti ada mata yang menatap ke arahnya. Mata itu mengandung hukum yang tidak dapat dia bayangkan. Dia merasa api biru, guntur, dan niat bertarung yang dapat meruntuhkan jiwa aslinya semuanya berasal dari mata ketiga itu. Dulu ketika Wang Lin mengubah perpindahannya, membuatnya muncul di lembah yang dipenuhi binatang buas, meskipun dia merasa takut, itu tidak berarti dibandingkan dengan saat ini. Dalam pandangannya, aura yang dikeluarkan Wang Lin dapat menyapu seluruh alam tujuh warna, dan dia seperti semut di hadapan Wang Lin. Perasaan ini menjadi semakin kuat, menyebabkan wajah Master Cloud Soul menjadi semakin pucat. Wang Lin dengan dingin menatap Master Cloud Soul dan mengangkat tangan kanannya. Dia menunjuk ke kehampaan dan tatapan dinginnya bertabrakan dengan Master Cloud Soul. Tanda aneh muncul dari tangan kanan Wang Lin dan perlahan terbang menuju Master Cloud Soul. Tanda ini tidak cepat, dan jika Master Cloud Soul ingin menghindar, itu akan sangat mudah. Namun, sebelum tatapan Wang Lin dingin, keringat keluar dari dahi Master Cloud Soul, dan dia tidak berani bergerak. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa jika dia berani bergerak, yang menunggunya adalah pembantaian. Dia percaya Wang Lin bisa melakukannya dan bahkan langsung membunuhnya. Ini adalah prediksi yang diperolehnya dari kultivasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia belum pernah merasakannya sejelas hari ini. Dia tak berdaya melihat tanda yang mendekat dan mulai meronta, tapi pada akhirnya dia melepaskan semua perlawanan. Dia membiarkan tanda itu tertanam dalam di antara kedua alisnya. Saat tanda itu mendarat, api biru, guntur, dan niat bertarung di dalam jiwa aslinya berkumpul di antara alisnya. Mereka menyatu dengan tandanya, dan setelah berkedip beberapa kali, tanda itu menghilang. Master Cloud Soul diam-diam menghela nafas lega, lalu dia menjadi sangat hormat dan berbisik, budak tua ini menyapa guru. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat melihat bahwa sasarannya bukanlah untuk membunuh, tetapi untuk mengendalikan. Meskipun pihak lain tidak mengatakannya secara eksplisit, tindakan Wang Lin mengungkapkan niatnya. Hidup sebagai budak Wang Lin atau mati. Ini memang ide Wang Lin. Jika Master Cloud Soul tidak menyerah, dia tidak akan keberatan membunuhnya. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari Master Cloud Soul dan dengan tenang bertanya, "Sudah berapa lama saya tertidur?" Master Cloud Soul merasa pahit di hatinya, tetapi tidak ada keengganan di dalamnya. Namun, ada sedikit kebingungan, terutama ketika dia memikirkan tentang Wang Lin dari 100 tahun yang lalu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ketika dia mendengar pertanyaan itu, dia dengan cepat dan penuh hormat menjawab, "Guru telah tertidur selama 99 tahun." Ekspresi Wang Lin netral, tapi hatinya terkejut. Dia menatap dunia gelap di hadapannya dan merenung dalam diam. Jadi, sudah banyak waktu berlalu. Master Cloud Soul tidak berani mengganggu renungan Wang Lin. Dia hanya menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit. Dia tidak pernah bermimpi bahwa orang yang dia pandang dengan jijik 100 tahun yang lalu akan menjadi tuannya. Sesaat kemudian, tubuh Wang Lin bergetar dan dia terbang ke kejauhan. Master Cloud Soul mengikutinya dan menghela nafas dalam hatinya. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia bergerak sangat cepat dan tiba di lembah Simamo. Karena kehendak Wang Lin, tempat ini terhindar ketika api dan guntur menyapu alam tujuh warna. Dia melambaikan tangan kanannya, Wang Lin berjalan ke lembah. Master Cloud Soul dengan hormat berdiri di luar lembah. Tanpa perintah Wang Lin, dia tidak akan berani masuk setengah langkah pun. Di dalam lembah, Wang Lin melihat pemandangan yang familiar. 100 tahun ini telah berlalu begitu cepat sehingga dia tidak siap, yang membuatnya merasakan krisis. Tuo Shen seharusnya sudah melarikan diri. Mata Wang Lin berbinar dan dia langsung menuju gua pertama. Perasaan ilahinya menyebar dan dia menghela nafas lega. Di dalam batasan yang tak terhitung jumlahnya di gua pertama, semua kristal asal telah habis dan semua jiwa binatang telah hilang. Binatang nyamuk itu tergeletak di tanah dengan struktur seperti kepompong di sekelilingnya. Ia sangat lemah dan sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan diri. Saat akal ilahi Wang Lin masuk, binatang nyamuk yang lemah itu segera membuka matanya.
Ada sedikit kebingungan di dalam diri mereka, tapi tak lama kemudian mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Ia mulai berjuang, tetapi saat ini, ia masih kekurangan kristal asal untuk menyelesaikan transformasinya, sehingga ia tidak dapat melepaskan diri. Setelah Wang Lin melihat ini, hatinya sakit saat dia membuka gua dan masuk ke dalam. Tangan kanannya meraih kekosongan dan celah pada ruang penyimpanan ini terbuka. Semua kristal asal yang dia terbangkan. Saat kristal asal ini muncul, mereka melepaskan energi asal yang padat dan terbang menuju ke pompong. Binatang nyamuk mulai menyerapnya sehingga dapat melanjutkan metamorfosisnya. Bawalah Chen Tianjun ke sini. Dia seharusnya masih hidup. Pesan akal ilahi Wang Lin menembus keluar lembah dan memasuki pikiran guru Cloud Soul. Master Cloud Soul dengan hormat mengakuinya sebelum dia pergi ke kejauhan. Chen Tianjun sedang duduk di dalam gua yang sama dari 100 tahun yang lalu. Pikirannya terasa sangat rumit selama 100 tahun ini, dan harapannya untuk pergi sepertinya telah sirna. Dia sering menatap kosong ke dunia gelap di depannya dan memikirkan kehidupannya sebelum masuk ke sini. Guru dan saudara-saudaraku seharusnya berada di wilayah peringkat 9 di medan perang melawan binatang buas. Disitulah aku seharusnya berada. Aku seharusnya tidak berada di sini. Dia menghabiskan 100 tahun terakhir sendirian di dunia yang gelap ini. Dia menjadi putus asa, tetapi saat Wang Lin terbangun, cahaya terang yang muncul dalam kegelapan membuat Chen Tianjun gemetar. Dia ingin meninggalkan tempat ini, dia sangat ingin meninggalkan tempat ini. Suasana hati yang cemas seperti ini sudah cukup untuk membakar jiwanya. Dia tiba-tiba berdiri sebelum dia bergegas keluar dan melihat ke kejauhan, dan pikirannya bergetar. Dia kembali. Saat dia menunggu dengan cemas, Chen Tianjun segera melihat seberkas cahaya di kejauhan. Dia melihat Master Cloud Soul di dalam cahaya dan segera merasakan jantungnya berdetak kencang, dan dia mundur beberapa langkah. Dia menjadi sangat berhati-hati. Master Cloud Soul melayang di udara dan dengan dingin menatap Chen Tianjun. Dia perlahan berkata, "Rekan kultivator Chen, guru ingin bertemu dengan Anda. Silakan ikuti saya." Menguasai. Chen Tianjun terkejut, dan setelah merenung sebentar, dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengikuti Master Cloud Soul tanpa sepatah kata pun. Tak lama kemudian, Chen Tianjun tiba di lembah Simamo. Dia dengan jelas merasakan aura Wang Lin di sini, dan matanya menunjukkan ekstasi. "Rekan kultivator Chen, silakan masuk," kata suara Wang Lin dari dalam lembah. Chen Tianjun dengan bersemangat memasuki lembah. Dia segera melihat sosok Wang Lin di luar gua. "Saudara Lu." Ketika Chen Tianjun melihat Wang Lin, suaranya bergetar karena kegembiraan. Setelah 100 tahun menunggu, hari itu akhirnya tiba. Bahkan dia merasa sulit mengendalikan suasana hatinya. "Apakah kamu mendapatkan cukup kristal asal?" Wang Lin sedikit mengangguk. "Cukup, lebih dari cukup." Chen Tianjun mengangkat tangannya dan membuka celah pada ruang penyimpanan ini. Dia mengeluarkan tas berisi dan dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Setelah Wang Lin menerimanya, dia memindainya dengan inderanya sebelum meninggalkan satu kalimat dan berjalan ke dalam gua. "Tunggu aku. Aku akan membawamu keluar dari sini." Chen Tianjun telah menunggu 100 tahun untuk ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraannya. Dia kemudian menatap langit yang gelap. Pada saat ini, bahkan langit yang gelap pun tampak lebih cerah. Kami akhirnya bisa pergi. Episode 1223 Perubahan Mengejutkan. Di dalam gua pertama, Wang Lin membuka tas berisi. Ada banyak kristal asal di dalamnya. Tampaknya Chen Tianjun memang sungguh-sungguh mengumpulkannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan semua kristal asal dari tas dibuang ke batasan sekitarnya. Suara letupan bergema karena semua kristal asal yang ditempatkan Wang Lin sebelumnya telah menguras seluruh energi asalnya dan menghilang menjadi debu. Saat mereka menghilang, kristal asal yang baru jatuh. Energi asal dalam jumlah besar memasuki binatang nyamuk melalui pembatasan. Vitalitas dalam jumlah besar memasuki tubuh nyamuk, dan perlahan pulih dari kondisi lemahnya. Warna ungu di tubuhnya menghilang dan digantikan oleh cahaya keemasan yang samar. Cahaya keemasan itu sangat redup, namun ketika muncul, tubuh nyamuk melepaskan tekanan. Pemurnian selama 100 tahun dengan kristal asal yang cukup untuk membuat hati sekte manapun sakit, bersama dengan metode khusus, akhirnya memungkinkan binatang nyamuk itu berhasil bertransformasi. Ketika energi asal terus masuk ke dalamnya, binatang nyamuk itu terlihat semakin baik, dan ia mulai meronta dan mengaum. Akhirnya, ketika sekitar 70% kristal asal di dalam kantong dikonsumsi, binatang nyamuk itu mengaum dan bergegas keluar dari kepompong.
Saat ia terbang keluar, mulutnya yang tajam menusuk ke dalam kepompong dan menyedotnya hingga kering. Raungan keras bergema keluar dari gua. Binatang nyamuk emas pucat itu sangat ceria saat mengitari Wang Lin. Mulutnya yang besar terus menjilati Wang Lin, dan terlihat sangat bersemangat. Ukuran binatang nyamuk telah berubah. Panjangnya kini hanya 30 kaki, namun memancarkan aura yang menyaingi para kultivator pembersih nirwana. Wang Lin tersenyum sambil melambaikan tangan kanannya untuk mengusir nyamuk itu. Binatang nyamuk itu adalah kartu asnya, dan sebelum dia memiliki gerombolannya sendiri, dia tidak akan membiarkan orang lain melihatnya. Setelah berjalan keluar dari gua, Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengambil semua barang di dalam gua, termasuk tungku pil raksasa. Adapun gua-gua yang dihuni oleh yang hilang dan yang tercerahkan, sekarang semuanya kosong. Mereka semua telah tewas dalam pertarungannya dengan lelaki tua berambut putih ketika lelaki tua berambut putih itu memanggil semua niat dao mereka. Bahkan lelaki tua di gua ke-8 telah menghilang tanpa jejak. Hanya ada tulang dan abu di tanah sekarang. Meskipun Simamo telah menemukan semua anggota sektenya, tidak satu pun dari mereka yang terbangun, dan mereka semua menghilang. Wang Lin menghela nafas saat dia berdiri di luar gua ke-6 dan tangannya menekan gerbang batu. Pembatasan waktu beriak, tetapi pada saat ini, mata Wang Lin bersinar dan tangan kanannya tanpa ampun menabraknya. Dampak kuat datang dari Wang Lin dan mendarat di atas batu. Juga, bintang yang dibentuk oleh hukum Wang Lin bersinar pada saat ini. Ada suara gemuruh yang menggetarkan saat batu di bawah tinjunya retak dan runtuh. Chen Tianjun secara pribadi melihat ini. Dia tersentak dan memandang Wang Lin dengan kagum. Bahkan Master Cloud Soul di luar lembah menyadarinya, dan pikirannya bergetar. Saat dia membuka batu itu, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan ini sangat bagus. Wang Lin memasuki gua, mengambil batu giok di dalamnya, dan memindainya dengan inderanya. Seperti yang dia duga, batu giok itu berisi metode pembatasan waktu. Dengan menggunakan metode yang sama, Wang Lin membuka gua ke-7 dan juga mengambil batu giok ke dalamnya. Wang Lin memindainya dengan akal ilahi, dan setelah menghafal batasan waktu, dia menghancurkan batu giok itu. Pembatasan waktu adalah salah satu dari 4 pembatasan besar, dan bahkan Simamo memerlukan waktu 100 tahun untuk mempelajarinya. Pembatasan ini begitu mendalam sehingga perlu pembelajaran yang cermat untuk mempelajarinya. Itu juga kuat, dan jika tingkat kultivasi Wang Lin tidak meningkat pesat, atau dia tidak memiliki pengetahuan yang besar dalam batasan, atau dia tidak mewarisi batasan pemusnahan, dia tidak akan bisa mematahkannya dengan mudah. Selain itu, bagian terpentingnya adalah Simamo belum mempelajari esensi sebenarnya dari pembatasan waktu. Lagi pula, dia tidak punya cukup waktu dan baru saja mempelajarinya. Wang Lin tidak mengizinkan orang lain mempelajarinya dari batu giok karena kelalaiannya. Oleh karena itu, dia menghancurkan batu giok itu sehingga hanya dia yang bisa menguasainya. Gua ke-9 ini memiliki batasan paling banyak dan juga paling misterius di antara semua gua Simamo. Wang Lin melihat kabut 7 warna di dalam tetapi tidak bisa melihat ke dalam kabut. Ke depan, dia tiba di luar gua ke-9. Dia meletakkan tangan kanannya di atas batu dan menekannya. Riak menyebar ke seluruh batu dan perlahan menjadi transparan. Mata Wang Lin bagaikan kilat saat dia melihat ke dalam gua dan melihat kabut 7 warna yang sepertinya telah ada selamanya. Cahaya 7 warna sepertinya keluar dari gua, menerangi lembah yang gelap ini. Melihat kabut 7 warna di dalam gua, Wang Lin samar-samar melihat sesuatu. Di tengah kabut 7 warna ada kerangka. Itu adalah mayat seekor binatang, dan itu tampak seperti seekor rusa kecil. Namun, ada pedang pendek yang menusuk tulang binatang itu. Saat Wang Lin melihat ini, matanya berbinar. Dia ingat dengan jelas bahwa dia pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya di alam 7 warna. Dia tidak mengerti apa maksudnya ini. Setelah merenung dalam waktu lama, tangan kanan Wang Lin jatuh ke batu. Suara letupan bergema, tapi batunya tidak runtuh. Wang Lin mengerutkan kening, lalu tangannya membentuk yang lain terlebih dahulu dan dia mendengus dingin. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan seluruh lembah tampak bergetar. Jumlah retakan meningkat hingga batu tersebut pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Kabut 7 warna tidak berubah sama sekali karena runtuhnya batu. Itu masih tetap dalam gumpalan dan bergerak dengan aneh. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan masuk ke dalam gua. Dia berhenti di luar kabut dan mulai mengamatinya dengan cermat dengan inderanya. Setelah sekian lama, ekspresi Wang Lin berubah dan dia melihat beberapa petunjuk. Kabut ini tidak muncul begitu saja, sepertinya. Sepertinya berasal dari kerangka rusa.
Menarik. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya untuk meraih kabut, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan tangan kanannya berhenti. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan jiwa asal Olsir berjuang untuk keluar dari 18 Hell's Temple penyegelan surgawi. Ini adalah pertama kalinya jiwa yang disegel dan dikeluarkan dari siklus reinkarnasi menunjukkan tanda-tanda perjuangan ketika tidak dipanggil. Pikiran Wang Lin segera memasuki stempel penyegelan surgawi neraka ke-18. Dia menyapu 18 lapisan neraka ke tempat jiwa yang maha melihat berada dan menyatu dengannya tanpa ragu-ragu. Aura Wang Lin berangsur-angsur berubah drastis. Dia tidak lagi tampak seperti Wang Lin tetapi menjadi yang maha melihat. Dia tenang, seolah segala sesuatu di dunia ini berada di bawah kendalinya dan tidak ada yang bisa menggerakkannya. Merasakan jiwa yang maha melihat, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan keinginan jiwa akan kabut 7 warna. Keinginan ini sangat kuat. Itu terlihat jelas dari upayanya untuk keluar dari stempel penyegelan surgawi. Keinginan. Aku ingin melihat apa gunanya kabut 7 warna ini bagimu. Mata Wang Lin menampakkan cahaya 7 warna dan tangan kanannya meraih ke dalam kabut. Tepat pada saat ini, kabut 7 warna bergejolak dan memasuki tangan kanan Wang Lin. Segera, semua kabut 7 warna menghilang, tetapi lebih banyak muncul dari tulang binatang itu, dan kabut baru itu juga diserap oleh tangan kanan Wang Lin. Kabut memasuki energi asal Wang Lin dan langsung masuk ke dalam stempel penyegel surgawi. Jiwa yang maha melihat mulai menyerapnya seperti orang gila, dan saat dia menyerapnya, seolah-olah dia telah berubah dari ilusi menjadi memiliki daging dan darah. Wang Lin merasa seperti sedang melihat Olsir yang asli daripada perpaduan dua jiwa dari avatar Olsir. Waktu perlahan berlalu. Setelah 15 menit, tulang binatang itu tidak lagi mengeluarkan kabut 7 warna. Semua kabut yang masuk ke tubuh Wang Lin diserap oleh jiwa yang maha melihat. Jiwa yang maha melihat duduk seolah-olah dia sedang berkultivasi untuk mencernanya. Perasaan yang sangat tidak disukai Wang Lin menjadi semakin jelas. Sangat menarik. Wang Lin mengamati sejenak dan kemudian menarik inderanya. Pandangannya tertuju pada kata pendek di dalam tulang binatang itu. Wang Lin mengeluarkan pedangnya dan dengan hati-hati melihatnya. Ada juga segel di atasnya, dan itu persis sama dengan yang dia dapatkan sebelumnya. Saat dia mencabut pedangnya, tulang binatang itu berubah menjadi abu. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tahu ini bukan waktunya melepaskan segelnya. Dia menyingkirkan pedang pendeknya dan berjalan keluar gua. Melihat langit yang gelap, Wang Lin dengan lembut berkata, "Ayo kita pergi." Dengan itu, dia pindah dan membawa Chen Tianjun keluar dari lembah. Master Cloud Soul mengikuti saat mereka menyerbu menuju tepi alam 7 warna. Mereka bertiga dengan cepat bergerak dengan Wang Lin sebagai pemimpinnya, dan aura tiba-tiba muncul di kejauhan. Itu adalah wanita tua berbaju hijau. Dia tampak sangat ragu dan tidak berani mendekat, malah memilih mengikuti di belakang mereka. 4 sinar cahaya terbang melintasi langit dan tiba di tepi alam 7 warna. Mereka tiba di tempat altar berada ketika mereka tiba, tetapi altar tersebut telah runtuh. Berdiri di sini, tangan Wang Lin membentuk segel dan metode untuk pergi yang diperolehnya dari ingatan Master Ashen Pine muncul di benaknya. Tangannya bergerak semakin cepat dan segel muncul di kehampaan. Saat itu memancarkan cahaya lembut, celah tersembunyi sepertinya terbuka perlahan. Namun, pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah, tangannya berhenti, dan kepalanya menatap ke langit yang gelap. Pada saat ini, pusaran raksasa muncul entah dari mana. Ketika muncul, sepertinya menyebabkan langit gelap runtuh dan menjadikan pecahan langit menjadi bagian dari pusaran. Dua tatapan kejam yang ditandai dengan berlalunya waktu muncul di dalam pusaran dan jatuh pada Wang Lin. Kamu sudah melahap buah daoku dan kamu ingin pergi begitu saja. Episode 1224 Telapak Tangan. Suara ini seperti guntur yang turun dari langit, menyebabkan bumi bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi seolah-olah akan runtuh. Suara keruntuhan tersembunyi dalam kegelapan dan datang dari segala arah. Saat suara ini muncul, tekanan datang dari segala arah dan perlahan turun. Saat tekanan turun, alam 7 warna tampak menjadi kehampaan di mana kekuatan tak berujung mulai mengalir masuk dari segala arah. Chen Tianjun adalah orang terlemah di sini. Tepat di bawah tekanan ini, jiwa aslinya bergetar dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah saat ekspresinya berubah drastis, dan dia mengeluarkan pil untuk dimakan guna membantunya melawan tekanan ini. Wajah Master Cloud Soul pucat saat dia menatap ke langit. Dia menatap sepasang mata itu dan merasa seperti dia telanjang di bawah tatapan itu.
Suara letupan keluar dari tubuhnya dan wajahnya menjadi semakin pucat. Pupil wanita tua berbaju hijau menyusut dan wajahnya menjadi pucat. Sebuah ilusi muncul di sekelilingnya saat dia dengan cepat berubah antara seorang wanita tua dan seorang wanita paruh baya yang cantik. Hanya Wang Lin yang berdiri tegak. Saat tekanan turun padanya, area di sekitarnya mulai terdistorsi. Seolah-olah ada hukum di sekelilingnya yang sepertinya tidak cocok dengan dunia. Dia menatap mata di pusaran dan tetap diam, tapi tangan kanannya perlahan membentuk kepalan. Aku tidak akan mengganggumu. Jika kamu bisa selamat dari telapak tangan ini, aku akan membiarkanmu hidup. Suara dari dalam pusaran terdengar lelah saat perlahan menyebar. Saat suara ini jatuh, pusaran di langit berputar dengan cepat. Kecepatan putarannya segera mencapai puncaknya. Saat ia mengaduk-aduk langit, bahkan matanya pun menjadi tersembunyi di dalam pusaran. Pusaran itu meraung keras dan dunia sepertinya mulai runtuh di depan mata Wang Lin. Tepat pada saat ini, pusaran itu turun dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seolah-olah seluruh kehidupan akan terkoyak dan menjadi bagian dari pusaran. Saat pusaran itu turun, bumi bergetar hebat dan suara robekan yang tak ada habisnya bergema di kegelapan. Chen Tianjun batuk darah. Saat pusaran itu turun, jiwa asalnya bergetar hebat. Master Cloud Soul dan wanita tua berbaju hijau semuanya gemetar, dan mata mereka dipenuhi kepanikan. Pusaran itu turun lebih cepat lagi, menekan bumi. Mata Wang Lin bersinar dingin dan dia melompat ke udara seperti meteor. Dia menyerbu langsung ke langit dan melemparkan pukulan yang menggetarkan surga ke pusaran di langit. Gemuruh yang menggetarkan surga bergema di seluruh alam tujuh warna seperti gemuruh guntur. Kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit bersamaan dengan pukulannya. Seperti jutaan ular perak, mereka menyinari dunia. Petir yang tak terhitung jumlahnya muncul karena pukulan Wang Lin. Ketika pukulannya mendarat, semua guntur berkumpul di tangan kanan Wang Lin, membentuk dampak yang tak terbayangkan yang melonjak ke langit. Gemuruh yang menggelegar terus bergema, tetapi pusaran itu tidak berhenti sama sekali dan tanpa ampun menekan Wang Lin. Mengambang di udara, pakaian Wang Lin menimbulkan banyak suara. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hisapan dari pusaran tersebut ingin menyedot jiwa asalnya, menyedot energi asalnya, dan menghancurkan tubuhnya. Apakah kalian semua ingin menunggu di sini untuk mati atau bergegas keluar bersamaku? Kata-kata Wang Lin bergema seperti hembusan angin dingin yang mendarat di telinga tiga orang di bawah. Master Cloud Soul mengatupkan giginya dan melompat ke kiri Wang Lin. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan mereka mengeluarkan teriakan nyaring. Ekspresi Master Cloud Soul menjadi ganas. Wanita tua berbaju hijau itu pucat, tapi dia tidak ragu untuk keluar dan berdiri di sebelah kanan Wang Lin. Tangannya membentuk segel dan kabut muncul di sekelilingnya. Kabutnya berwarna merah darah dan mengandung aura hidup dan mati. Ada sejumlah besar batasan yang muncul di dalamnya. Chen Tianjun adalah orang terakhir yang terbang. Dia berdiri di bawah Wang Lin. Dia melambaikan tangannya dan seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka. Aura jiwa binatang muncul hingga lebih dari 10 jiwa binatang mengelilinginya. Di antara mereka ada 2 jiwa binatang peringkat 12. Meskipun mereka sangat lemah dan tidak sekuat saat mereka masih hidup, itu tetap saja mengejutkan. Wang Lin tidak melihat ketiga orang di sekitarnya. Bintang yang terbuat dari hukum muncul di antara alisnya. Lalu dia melambaikan tangan kanannya dan Trisula muncul. Dia menggenggamnya erat-erat di tangannya. Bagaimana dengan kekuatan satu telapak tangan? Wang Lin bergegas keluar sambil menertawakan pusaran yang turun dari langit ini. Sepertinya langit akan runtuh dan akan runtuh ke bumi. Semua kehidupan akan hancur. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Saat Wang Lin terus menyerang, guntur di sekelilingnya berkelebat seperti orang gila dan niat bertarung memenuhi tubuhnya. Keinginan tak terduga untuk melawan dunia mulai terbentuk. Bahkan jika langit akan runtuh, dia akan menemukan cara untuk menerobos dan membunuh langit. Di bawah niat pertempuran ini, Master Cloud Soul mengeluarkan suara gemuruh dan pecahan jiwa di sekitarnya mulai berkumpul. Dia mengeluarkan penusuk hitam dan meludahkan darah seolah-olah melepaskan segel. Penusuk itu segera mengeluarkan aura kuno saat dia bergegas keluar setelah Wang Lin menuju pusaran. Darah Master Cloud Soul sepertinya mendidih. Jika dia bisa keluar, dia akan hidup. Jika tidak, dia akan mati. Wanita tua berwajah hijau itu tidak memiliki darah, tetapi matanya cerah dan penuh tekad. Dia melambaikan tangan kanannya dan kabut di sekelilingnya terbelah menjadi 2. Yang satu adalah kehidupan dan yang lainnya adalah kematian, dan mereka melingkari dirinya seperti 2 naga. Naga kabut hidup dan mati menyerangnya saat dia mengikuti Wang Lin.
Chen Tianjun mengikuti saat semua jiwa binatang meraung dan berkumpul di sekelilingnya. Mereka mengaum perjuangan untuk bertahan hidup saat mereka menyerang dengan gila-gilaan. 4 sinar cahaya mendekati pusaran di langit, dengan Wang Lin memimpin. Mereka semakin dekat dan dekat. Sesaat kemudian, mereka bertabrakan. Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung saat dia melambaikan trisula dan memulai serangannya ke pusaran. Tubuhnya dipenuhi kekuatan dewa kuno saat dia bergerak seperti meteor yang dapat menghancurkan semua penghalang di dunia. Dia membuat lubang di pusaran itu. Namun, pusarannya terlalu besar. Ketika itu menyelimuti mereka, Chen Tianjun adalah orang pertama yang tidak tahan. Jiwa-jiwa binatang di sekitarnya runtuh dan tubuhnya bergetar sebelum meledak dan diserap oleh pusaran. Jiwa asalnya berjuang untuk melarikan diri, tetapi pusarannya terlalu kuat dan dia akan ditarik masuk. Kamu berjanji akan membawaku keluar. Janjimu. Jiwa asal Chen Tianjun mengeluarkan pesan perasaan ilahi yang menyedihkan. Saat pesannya bergema, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan tangan kanannya terulur. Dia meraih jiwa asal Chen Tianjun dan mulai bertarung dengan kekuatan pusaran. Dengan keras, jiwa asal Chen Tianjun terbelah dua. Satu bagian dimakan pusaran dan separuh lainnya diambil oleh Wang Lin. Wang Lin menyerang celah pusaran. Saat Master Cloud Soul masuk ke pusaran, suara letupan bergema di tubuhnya dan dia batuk darah. Semua pecahan jiwa di sekitarnya mati dan bahkan harta ajaib pun runtuh. Namun, harta ajaib itu tidak biasa, dan dengan menggunakan keruntuhannya, dia bergegas ke celah yang dibuka Wang Lin. Wanita tua berbaju hijau mengatupkan giginya dan menyerang celah tersebut. Di bawah daya isap yang kuat, seluruh batasan hidup dan matinya hancur dan dia batuk darah. Melihat kekuatan isapnya meningkat dan celahnya menutup dengan cepat, dia membentuk segel. Lalu dia menunjuk ke antara alisnya dan menyebabkan tubuhnya gemetar. Sesosok muncul di sebelah kanannya dan satu lagi di sebelah kirinya. Salah satunya adalah seorang wanita tua dan yang lainnya adalah seorang wanita parubaya. Saat kedua sosok ini muncul, mereka memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Dia mampu menemukan jalan untuk bertahan hidup di saat bahaya ini. Dengan kekuatan penghancuran diri ganda, wanita tua berbaju hijau mampu melewati celah pusaran. Namun, ini belum berakhir. Itu baru saja dimulai. Pusaran itu melewati semua orang dan mendarat di tanah. Gemuruh menggelegar bergema saat bumi bergetar dan mulai bergerak. 5 gunung yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul. Melihat ke bawah dari tempat Wang Lin berada, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Ini. Darah terus keluar dari sudut mulutnya, dan tidak ada kegembiraan untuk keluar. Saat dia menatap bumi, matanya menunjukkan ketidakpercayaan dan ketakutan. Wanita tua di sampingnya terluka parah dan terlihat putus asa, tapi matanya menunjukkan tingkat ketakutan yang sama. Seluruh bumi ini tiba-tiba menjadi telapak tangan raksasa saat ini. 5 gunung yang menjulang tinggi adalah 5 jari telapak tangan. Retakan besar yang muncul di tanah adalah bekas telapak tangan. Ukuran telapak tangan ini di luar imajinasi. Telapak tangan yang terdiri dari alam 7 warna perlahan mengeluarkan aura yang jauh lebih kuat dari pusarannya. Apa kekuatan telapak tangan? Alam 7 warna adalah telapak tangan, gunung-gunung adalah jari-jari, dan retakan di tanah adalah jejak telapak tangan. Inilah kekuatan telapak tangan yang disebutkan oleh suara kuno. Pada saat ini, Wang Lin, Master Cloud Soul, dan wanita tua berbaju hijau masih berada di dalam alam 7 warna, yang berada di dalam telapak tangan. Kata-kata kuno yang lelah bergema di benak Wang Lin. Arti kata-kata ini masih sangat jelas. Lepaskan telapak tanganmu dan mereka akan hidup. Tepat pada saat ini, telapak tangan yang dibentuk oleh alam 7 warna mulai menutup perlahan. Aura agung menyebar dan gemuruh menggelegar bergema saat jari-jari mendekat. Seolah-olah telapak tangan ingin menghancurkan semut di tengahnya. Tidak ada rasa takut di mata Wang Lin, dan niat bertarung yang kuat memenuhi tubuhnya dan darahnya tampak mendidih. Di antara alisnya, 6 bintang dewa kuno yang buram berputar dengan cepat, dan di tengahnya ada bintang yang terbuat dari hukum wilayah kekuasaannya. Sekilas, dia tampak seperti dewa kuno bintang 7. Ayo berjuang. Wang Lin memegang trisula dan menyapukannya ke sisi tubuhnya. Dia seperti pertempuran surgawi saat dia bergegas turun. Episode 1225 Jari Patah. Saat mengisi daya, cincin yang didapat Wang Lin dari Pang Decai bersinar dan sinar cahaya mengelilinginya. Cahaya itu berputar dengan cepat, membentuk badai di sekitar Wang Lin. Wang Lin menyerang telapak tangan raksasa yang terbuat dari alam 7 warna. Master Cloud Soul sedikit ragu, lalu dia mengatupkan giginya dan menyerang Wang Lin.
Adapun wanita tua berbaju hijau, dia terlalu terluka. Tanpa berpikir panjang, dia terbang untuk menghindari telapak tangan itu. Telapak tangan yang dibentuk oleh seluruh alam 7 warna bergemuruh saat kelima jari mendekat. Ia ingin menghancurkan Wang Lin sepenuhnya. Pemandangan ini mengejutkan dunia. 5 jari yang dibentuk oleh pegunungan datang dari 5 arah dan menekan ke bawah. Seluruh langit ditempati oleh pegunungan. Itu adalah momen yang mengejutkan. Yang tercepat adalah jari kelingking telapak tangan. Bahkan sebelum mendekat, sudah ada hembusan angin. Angin ini sangat kencang. Seolah-olah dunia akan runtuh di bawahnya dan semua kehidupan akan binasa. Ditiup angin, wanita tua yang terluka parah menjadi pucat pasi. Namun, dia berjuang untuk terbang lebih tinggi dalam upaya melarikan diri dari telapak tangan. Dia tahu bahwa target dari telapak tangan yang tak terbayangkan ini adalah Wang Lin. Selama Wang Lin meninggal, ia akan tenang. Pada titik ini, dia tidak lagi berani berpikir untuk meninggalkan alam 7 warna ini. Satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah untuk bertahan hidup. Tidak peduli apa, dia harus bertahan hidup. Selama aku bisa bertahan sampai orang bernama Lu itu mati, aku bisa hidup. Jubah hijau wanita tua itu berlumuran darah. Dia berjuang melawan angin untuk terbang lebih tinggi. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung saat dia melihat jari kelingking itu mendekat. Jari itu sangat besar dan hampir menutupi separuh langit. Pada saat ini, ia membungkuk ke arah Wang Lin. Saya ingin tahu apakah orang ini adalah penguasa. Dia ingin aku melarikan diri, tapi mengapa aku harus melarikan diri dan bagaimana aku bisa melarikan diri? Sebaiknya aku bertarung. Wang Lin tertawa ketika bintang yang terbuat dari hukum berputar dan tangan kirinya menunjuk ke langit. Angin hitam tiba-tiba memenuhi langit. Angin hitam ini sangat lebat, cukup untuk menutupi langit sepenuhnya. Ada 6 naga yang mengaum di dalamnya yang langsung menyerang kelingking. Saat 6 naga hitam muncul, naga hitam ketujuh muncul di dalam angin hitam. Awalnya, dengan tingkat kultivasi Wang Lin, 6 adalah batasnya, tetapi dengan bintang yang terbuat dari hukum, dia mampu menembus batas dan memanggil naga ketujuh. 7 naga hitam itu membawa energi dingin yang mampu memadamkan kehidupan menuju jari kelingking. Jika jari kelingking adalah gunung yang menjulang tinggi, maka 7 naga hitam adalah naga surgawi yang akan menghancurkan gunung itu. Mereka tidak akan menyerah sampai gunung itu runtuh. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia saat dampak besar tersebar dengan gila-gilaan. Wang Lin tidak hanya tidak mundur dari gelombang kejut ini, dia mendekat dan menunjuk ke langit. Saat naga hitam terus menghantam gunung dan runtuh satu demi satu, energi dingin muncul. Isinya terasa lengket, dan dalam sekejap, kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Lalu tetesan hujan langsung terbentuk. Saat tetesan air hujan muncul, energi asal yang tak ada habisnya mengembun, menggerakkan angin, dan menyatu dengan tetesan air hujan. Aura ekstrim tiba-tiba menyelimuti area tersebut. Saat Wang Lin melambaikan tangan kirinya, tetesan air hujan ini melesat seperti pedang dan menyerbu ke arah telapak tangan di bawah. Suara retakan bergema saat embun beku putih muncul di permukaan telapak tangan, dan dalam sekejap mata, es muncul. Khususnya, jari kelingking terkena sebagian besar tetesan air hujan. Embun beku menyapunya dan terbungkus dalam. Es tidak berhenti sampai di sini tetapi langsung pecah. Ini bukan karena kekuatan telapak tangan, tapi kemampuan panggil hujan. Sebelum tingkat kultivasi Wang Lin meningkat, perubahan ini tidak akan muncul. Namun, setelah level kultivasinya meningkat, dan dengan stimulasi domain pertempuran, perubahan drastis pada Summon the Rain terjadi. Setelah hujan menjadi es, dan setelah es runtuh. Kekuatan es akan menyebabkan targetnya runtuh, menciptakan serangan yang jauh lebih kuat dari sekedar es. Suara es yang runtuh bergema di seluruh alam 7 warna. Telapak tangan dengan 5 jari bergetar tetapi tidak berhenti sama sekali. Itu segera runtuh. Bahkan kelingkingnya hanya bergetar sedikit, tidak peduli seberapa keras naga hitam atau keruntuhan es menyerangnya. Mata Wang Lin memerah. Setelah menggunakan keruntuhan es, dia tidak berhenti. Dia melambaikan tangan kirinya dan membuka mulutnya. Stempel penyegel surgawi terbang keluar dan sejumlah besar jiwa pertempuran muncul, tetapi tidak jiwa yang maha melihat. Sisanya mengikuti Master Void dan menyerang kelingking dengan tangisan sedih. Wang Lin sudah berusaha sekuat tenaga. Setelah dia menggunakan gudang ajaib, tangan kirinya membentuk segel saat dia menunjuk ke tanah dan berteriak. Gunung runtuh. Seluruh bumi bergetar ketika 5 gunung berapi megah terbentuk di hadapan Wang Lin, api di dalamnya berkobar. Meskipun itu hanya ilusi, gunung-gunung terus runtuh.
Juga, pada saat ini, untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Ini semua adalah energi pembantaian yang dia serap dari Olsir yang berjubah abu-abu. Energi pembantaian terkondensasi menjadi pedang merah dan melesat ke arah kelingking yang mendekat, bersama dengan semua mantra lainnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Semuanya muncul saat kelima jari mendekat. Pada saat ini, angin hitam memenuhi langit, naga hitam meraung, hujan di mana-mana, es runtuh, jiwa-jiwa pertempuran meraung dan bahkan menghancurkan diri sendiri. Mountain Crumbles membentuk kekuatan yang mengerikan, dan ada energi pembantaian di udara. Semua ini menjadi mantra yang sangat kuat, dan melesat ke arah kelingking. Keenam gunung berapi itu segera tumpang tindih dengan jari kelingking, dan terjadilah gemuruh yang menggemparkan bumi. 7 naga hitam bertabrakan dengan kelingking dan meledak. Hujan terus membentuk es yang terus runtuh. Jiwa pertempuran yang tak ada habisnya mendekat dan tiba-tiba meledak, menciptakan dampak yang kuat. Pedang yang terbuat dari energi pembantaian menusuk ke jari dan hancur menjadi untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Sejumlah besar energi pembantaian mengalir ke dalam jari. Bumi cukup berguncang hingga Master Cloud Soul mengeluarkan darah dan jiwa asal wanita tua berbaju hijau hampir runtuh. Gemuruh yang mengguncang surga ini bergema di seluruh dunia. Kelingking yang terbentuk oleh gunung itu tiba-tiba runtuh. Saat suara retakan bergema, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul saat bagian atas jari kelingking meledak, menciptakan badai yang tersebar ke segala arah. Wajah Wang Lin menjadi pucat dan dia batuk darah. Cahaya yang melindunginya hancur dan cincin Pang Decai hancur. Tubuh Wang Lin langsung terlempar ke belakang. Master Cloud Soul berada di belakang Wang Lin. Dengan Wang Lin di depan, tekanan yang dideritanya berkurang banyak. Namun, jiwa asalnya bergetar, semua meridian di tubuhnya hancur, dan tulangnya patah. Dia menjadi berantakan. Wanita tua berbaju hijau berada jauh dan karena itu tidak terlalu terpengaruh oleh gelombang kejut. Dia telah terbang, jadi dia lolos hanya karena keberuntungan, tetapi gelombang kejut masih hampir menyebabkan tubuhnya roboh. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah lolos dari bencana ini dan merasa beruntung, tetapi segera ekspresinya berubah drastis. Dia ingin mundur, tapi sudah terlambat karena jari telunjuknya bergerak dengan kecepatan luar biasa dan bertabrakan dengannya. Wanita tua bertubuh hijau itu menjadi kabut darah. Jiwa asalnya berjuang untuk melarikan diri, tetapi ketika Wang Lin mundur, dia melambaikan lengan bajunya dan menangkap jiwa asalnya. Telapak tangan yang terbuat dari alam 7 warna memiliki 5 jari, dan sekarang setengah jarinya hilang. Namun, kelingking yang terbelah menjadi 2 tidak menghilang tetapi menyerap energi asal dunia dengan gila-gilaan, dan dengan cepat terbentuk kembali. Setelah setengah jari ini terbentuk kembali, semua usaha Wang Lin akan sia-sia. Pada saat krisis ini, mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung dan kegilaan. Dia menyerbu ke arah jari telunjuk yang melewati wanita tua itu. Dia harus cepat karena 3 jari lainnya juga ikut mendekat. Dia dapat membayangkan bahwa setelah semua jari menutup dan telapak tangan membentuk kepalaan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia telah menghadapi krisis yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi orang yang menyebabkan krisis tersebut adalah orang terkuat yang pernah dia hadapi. Ketika jari telunjuk mendekat, tangan kiri Wang Lin meraih kekosongan dan harta karun Sudo Nirvana Void milik Master Ashen Pine, pedang kristal, muncul. Dia memuntahkan darah ke pedang kristal untuk mengeluarkan potensi penuhnya dan kemudian melemparkannya ke jari telunjuk. Pedang kristal segera mengeluarkan himne pedang yang menggetarkan surga dan energi pedang yang mengerikan. Itu diselimuti energi pedang saat ditembakkan ke arah jari telunjuk. Harta karun Sudo Nirvana Void sangat langka di alam tertutup. Ini adalah harta karun dengan kekuatan besar. Pada saat ini, pedang itu mengeluarkan kekuatan untuk memotong langit dan langsung bertabrakan dengan jari telunjuk. Gemuruh menggelegar bergema. Sebelum gemuruh ini, auman Wang Lin sepertinya kurang, tapi itu menyebabkan pedang kristal melepaskan serangan yang lebih kuat. Pedang, hancurkan. Saat Wang Lin berbicara, pedang kristal itu tiba-tiba runtuh, membentuk gelombang kejut yang tak terbayangkan yang menyebabkan jari telunjuknya berhenti. Dia tidak sempat merasakan hatinya sakit saat tangan kirinya melambai keluar ruang penyimpanannya dan sebuah harta karun terbang keluar. Aura Sudo Nirvana Void yang sama menyebar. Masih ada satu lagi harta karun Sudo Nirvana Void di dalam ruang penyimpanan Master Ashen Pine, itu adalah kapak perang berwarna biru. Kapak ini dimurnikan dengan metode yang tidak diketahui dan memiliki segel dalam jumlah besar. Episode 1226 Apakah Anda penguasa?
Sekarang Wang Lin mengeluarkannya dan menutupinya dengan darah sebelum keluar sebagai sinar hijau di jari telunjuk. Jari telunjuk lebih kuat daripada kelingking. Pedang kristal itu runtuh saat bersentuhan dan menciptakan gelombang kejut yang kuat di langit. Namun, hal itu hanya menyebabkan jari tersebut berhenti sejenak dan tidak retak. Namun, saat ia berhenti, lampu hijau mendekat dan kapak itu melintas, mendarat di jari. Di bawah kendali Wang Lin, kapak perang melepaskan aura destruktif. Suara letupan bergema saat semua segel pada kapak dilepaskan dan aura penghancurnya dilepaskan. Gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh dunia sekali lagi. Dalam pertempuran ini, Wang Lin telah menggunakan hampir semuanya, semua mantranya dan 2 harta karun Sudo Nirvana Void. Gemuruhnya bergema lebih keras dan dampaknya bahkan lebih dahsyat dibandingkan saat jari kelingkingnya roboh dan tersebar. Tubuh Master Cloud Soul tidak tahan lagi dan meledak. Jiwa asalnya terbang keluar, tampak sengsara, bingung, dan suram. Jari telunjuk di tengah tumbukan masih belum roboh, tapi ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di sana. Jari itu tanpa ampun menekan Wang Lin. Saat ini, langit seolah digantikan oleh jari telunjuk. Melihat jari telunjuknya mendekat, Wang Lin meraung dan kegilaan di matanya menjadi semakin kuat. Ada kilatan cahaya dan tungku dewa kuno muncul. Tungku dewa kuno adalah salah satu dari 2 harta dewa kuno yang dimilikinya. Itu adalah harta karun yang dimurnikan secara pribadi oleh Tu Si. Bagi Wang Lin, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan sepenuhnya dan lebih mendalam dari yang terlihat. Namun, pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin berusaha sekuat tenaga. Jika aku mati, apa gunanya harta karun? Aku tidak percaya aku tidak bisa mematahkan jari telunjuk itu. Saat Wang Lin meraung, tungku dewa kuno tampak padat di sekelilingnya dan bertabrakan dengan jari telunjuk. Ada ledakan yang menggelegar dan Wang Lin merasa seperti dihantam oleh planet kultivasi. Dia batuk darah, wajahnya pucat, dan dia terluka parah. Tungku dewa kuno bergetar hebat saat didorong ke tanah bersama dengan tubuh Wang Lin. Runtuh untukku. Tubuh Wang Lin tiba-tiba berhenti dan dia menghentikan dirinya agar tidak semakin tenggelam. 3 jari lainnya juga menggantikan langit dan turun dengan gila-gilaan. Ekspresi Wang Lin sangat ganas, menunjukkan kegilaan dan kemauan yang menantang surga. Dia telah menjalani kehidupan yang penuh bahaya, dan semakin berbahaya, dia menjadi semakin pantang menyerah. Baik dalam hidup dan mati, dia akan menjadi pahlawan. Saat Wang Lin berkata, runtuh, tungku dewa kuno mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Saat berputar, aura yang mengguncang surga keluar dan membentuk badai. Tungku dewa kuno runtuh di dalam badai dan menyerang jari telunjuk. Gemuruh yang menggelegar menyebabkan jiwa asal Wang Lin bergetar, dan pikirannya mengalami kerusakan. Jari telunjuk yang perkasa tiba-tiba roboh. Itu tidak seperti jari kelingking yang hanya setengah roboh, tapi benar-benar roboh menjadi puing-puing. Pikiran Wang Lin lemah, tapi niat bertarungnya menjadi lebih intens. Dia terdorong ke belakang oleh keruntuhan dan dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mengumpulkan jiwa asal Master Cloud Soul yang sekarat di tengah keruntuhan ini. Saat ini, dia adalah satu-satunya orang yang hidup di alam 7 warna. Mantra yang dikirim dari alam luar yang mengubah alam 7 warna menjadi telapak tangan dengan 5 jari, 2 jarinya patah. Namun, bahkan jari yang hancur sepenuhnya menyerap energi asal dengan gila-gilaan dan pulih dengan cepat. Wang Lin tidak punya waktu untuk berpikir. Jika dia ingin meninggalkan alam 7 warna, dia harus mempertaruhkan semuanya. 3 jari yang tersisa terus mendekat, dan suara gemuruh bergema di telinganya. Jari-jarinya tertekuk seolah-olah itu adalah surga yang akan menghancurkan semua kehidupan dan menyerang Wang Lin. Wang Lin terengah-engah. Dia telah menggunakan semua mantra dan harta karunnya. Bintang yang dibentuk oleh daunnya berputar dengan cepat dan tubuhnya dikelilingi oleh niat bertarung saat ketiga jarinya mendekat. Jempol terkuat sedikit lebih lambat, tetapi jari tengah dan jari manis tiba hampir pada waktu yang bersamaan. Wang Lin tidak bisa menghadapi 2 jari secara bersamaan. Dia melemparkan trisula yang dia pegang sambil mengaum, dan trisula itu terbang ke jari manis. Dengan trisula menghalangi jari manis sejenak, Wang Lin menyerang jari tengah. Sosoknya bergerak seperti meteor dan bintang hukum di antara kedua alisnya berputar dengan cepat. Api biru tiba-tiba mengelilingi tubuhnya dan lebih banyak api biru muncul di akar rambut putihnya. Itu segera menyapu rambutnya sampai ke ujung. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mereka akan melihat dengan jelas bahwa pohon palem raksasa itu sedang menahan lautan api. Di tengah-tengah api ada sosok yang tegak. Itu adalah Wang Lin yang pantang menyerah. Saat api ini mulai menyala, petir yang tak berujung keluar seperti ular perak.
Guntur bergerak di dalam api dan juga di antara jari-jari, menyebabkan suara bergerak. Semakin banyak guntur muncul dan mengelilingi telapak tangan sepenuhnya. Itu menciptakan pemandangan yang indah. Dalam adegan ini, pohon palem raksasa sedang memegang api biru sambil dikelilingi jaring guntur. Ini akan menjadi pemandangan yang tak terlupakan bagi siapapun yang melihatnya. Di dalam api biru, bintang hukum di antara alis Wang Lin bersinar dengan keras. Lautan api di sekelilingnya melesat ke arah jari tengah. Itu sangat cepat dan langsung bertabrakan dengan jari tengah. Saat mereka bertabrakan, api biru di sekitar Wang Lin berkumpul seperti orang gila di tangannya dan kemudian ditembakkan ke jari tengah. Seolah-olah Wang Lin telah meluncurkan api mengerikan di jari tengahnya dan memulai pertarungan hidup dan mati. Entah jarinya roboh, atau Wang Lin akan mati. Tidak ada kemunduran. Dia harus memberikan segalanya. Api biru menyerang jari tengah seperti orang gila. Wajah Wang Lin pucat dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia secara pribadi menghadapi jari tengah, dan dia merasakan kekuatan di dalamnya. Itu cukup membuat tubuhnya gemetar dan cepat tenggelam. Saya tidak akan menyerah pada hal ini. Raungan marah Wang Lin bergema di seluruh alam 7 warna. Dia tidak akan menyerah pada nasib ini. Dia baru saja melahap buah Dao, menyebabkan tingkat budidayanya meningkat pesat, dan menyelamatkan dirinya puluhan ribu tahun untuk melangkah ke tahap nirvana saterer. Saat dia hendak meninggalkan alam 7 warna, dia dihadapkan pada krisis hidup dan mati. Dia tidak akan menyerah pada hal ini. Saat dia meraung, guntur mengerikan berkumpul seperti orang gila dan ditembakkan ke jari tengah bersama dengan api biru. Gemuruh yang menggelegar sekarang bahkan lebih hebat dari sebelumnya, dan sejumlah besar retakan muncul di langit. Retakan ini segera terbuka dan meluas saat muncul. Meskipun keributan ini keras, mereka tidak bisa menutupi kata-kata keras Wang Lin. Aku tidak akan menyerah pada hal ini. Bintang yang terbuat dari hukum di antara alis Wang Lin berputar lebih cepat. Saat api dan guntur membombardir jari tersebut, kekuatan yang disegel oleh Wang Lin meledak. Kekuatan ini tidak terlalu kuat, tapi setelah menyatu dengan api, guntur, dan medan pertempuran, itu membentuk hukum baru. Itu adalah hukum yang hanya dimiliki oleh Wang Lin. Saat hukum ini meledak, ruang di sekitar Wang Lin berputar seolah-olah waktu telah tumpang tindih dan tidak dapat bercampur dengan dunia. Area distorsi ini menjadi lebih besar hingga menutupi seluruh jari tengah. Wang Lin meraung kegilaan, dan ketika distorsi dari hukum ini muncul, tubuhnya berhenti tenggelam. Tidak hanya tidak terus tenggelam, tetapi saat pembuluh darah Wang Lin membengkak, dia mengangkat jari tengahnya dan menyerbu ke langit. Riak-riak yang memutar mengelilingi jari tengah. Kekuatan hukum menyatu dengan api dan guntur bersama dengan tuduhan Wang Lin mematahkan jari. Saat itu runtuh, Wang Lin terlempar dan dia jatuh ke tanah. Dia jatuh ke telapak tangan, dan darahnya sendiri mewarnai tubuhnya. Bintang yang terbuat dari hukum di antara kedua alisnya perlahan meredup dan menyembunyikan dirinya. Dia terluka parah, tapi saat dia mendarat, Wang Lin menendang lagi ke arah jari manis. Trisula ditusukkan ke jari manis, memberi Wang Lin kesempatan, tetapi jika dia menyerah sekarang, semuanya akan sia-sia. Hanya ada satu kejadian sebelumnya di mana Wang Lin begitu putus asa. Pertama kali adalah pertarungannya melawan All Seer di Demon Spirit Land. Ini adalah kedua kalinya dalam hampir 2000 tahun budidayanya. Aura tragis datang dari tubuh Wang Lin. Wajahnya tanpa darah, dan meski dia terluka parah, niat bertarungnya tidak melemah. Sebaliknya, sepertinya, bahkan lebih ganas. Beberapa orang dilahirkan untuk berperang, dilahirkan untuk disembelih, dilahirkan untuk menentang surga. Wang Lin adalah orang seperti ini. Setelah dia menyatu dengan domain pertempuran Zhan Xingye, Wang Lin menjadi lebih seperti ini. Hidup itu berharga dan harus dihargai, tapi saya tidak takut mati. Namun, saya harus mati dengan bermartabat dan harga diri. Wang Lin mengeluarkan tawa yang menggemparkan yang bahkan akan menakuti hantu. Bahkan keberadaan misterius yang tetap tidak terpengaruh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini sedikit tergerak. Jika kamu bisa bertahan dari kekuatan telapak tangan, aku tidak akan membunuhmu. Suara lelah bergema di seluruh dunia. Apakah kamu penguasa alam luar? Wang Lin terbang ke udara dan menyerang jari manisnya. Orang tua ini berasal dari klan Sutra Biru Kuno Tinggi, Master Dao Mimpi Biru. Episode 1227 Berkah dari 100 tahun lalu. Setelah pembicaraan mereka berakhir, mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak lebih cepat. 6 bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dengan cepat dan energi dewa kuno memenuhi tubuhnya. Tubuhnya segera tumbuh menjadi dewa kuno setinggi ribuan kaki.
Wang Lin meraung ke langit dan melambaikan tangannya yang besar terlebih dahulu. Saat jari manisnya mendekat, dia meraih trisula dan menyapu jari manisnya. Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Bahkan dengan tubuh dewa kunonya, dia merasa tubuhnya akan runtuh. Dia meminjam kekuatan ini dan mengeluarkan trisula. Jari manisnya bergetar karena tendangan Wang Lin. Namun, itu tidak berhenti menyerang Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan Wang Lin memiliki ekspresi ganas. Dia sudah menggunakan mantra, harta karun, dan hukumnya, tapi dia masih berada di dalam telapak tangan. Sepertinya sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan Blue Dream Dao Master. Namun, ini tidak cukup untuk membuatnya menyerah. Mata Wang Lin dipenuhi kegilaan. Saat jari manisnya turun, Wang Lin menyerang dan menyerangnya seperti orang gila. Kekuatan dewa kuno terkandung dalam setiap serangannya. Bahkan planet kultivasi akan runtuh akibat pemboman ini, tetapi jari manisnya terus turun. Sepertinya ingin menghancurkan Wang Lin sampai mati. Gemuruh menggelegar bergema tanpa henti dan Wang Lin meraung. Dia adalah dewa kuno, tetapi di bawah jari ini, dia merasakan kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli seberapa keras dia menyerang, dia tidak bisa menghentikan jari manisnya untuk turun. Bahkan jari yang paling kuat, ibu jari, perlahan turun. Apa yang membuat Wang Lin merasa lebih pahit adalah ketiga jari yang patah itu menyerap energi asal seperti orang gila dan pulih dengan cepat. Sepertinya tidak butuh waktu lama sampai tiga jari yang telah dia curahkan seluruh usahanya untuk mematahkannya muncul kembali. Mungkinkah alam tujuh warna ini menjadi kuburanku? Saya menolak untuk menyerah. Mata Wang Lin memerah seperti hantu saat dia terus membombardir jarinya. Dia mengatupkan giginya dan mengaum. Bintang keenam yang buram di antara 6 bintang yang berputar di antara alisnya mengeluarkan energi dewa kuno yang sangat besar. Energi ini sangat menggetarkan bahkan jari manisnya sedikit gemetar. Bintang, hancurkan. Setelah Wang Lin menjadi dewa kuno, dia menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia memilih untuk menghancurkan bintang. Saat dia meraung, bintang keenam di antara alisnya tiba-tiba runtuh. Kekuatan bintang yang hancur berubah menjadi badai dan diserap oleh Wang Lin seperti orang gila. Energi dewa kuno melonjak ke seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuhnya mengembang. Segera, raksasa setinggi 20.000 kaki muncul di dalam telapak tangan. Meminjam bintang yang hancur, tubuh dewa kuno Wang Lin mencapai tingkat dewa kuno kerajaan bintang 7. Wang Lin meraung saat dia bergegas maju. Bahkan bumi pun bergetar. Aura gila mengelilingi Wang Lin saat dia menyerang jari manisnya. Dia sudah bersiap untuk menghancurkan 5 bintang berturut-turut. Pertarungan hari ini akan menjadi pertarungan tersulit dalam hidupnya. Dalam pertempuran ini, tubuhnya akan runtuh, jiwa asalnya akan menghilang, dan daunnya akan tersebar sepenuhnya. Kultivatornya yang berusia hampir 2000 tahun akan hilang. Akan ada ribuan orang di dunia kultivasi yang bernama Wang Lin, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah dia. Atau dia akan mematahkan kelima jarinya dan berhasil bertahan dari kekuatan serangan mereka. Lalu dia bisa keluar dari alam tujuh warna yang hampir menjadi kuburannya. Alam tujuh warna akan menjadi tempat di mana Wang Lin berhasil atau mati. Dengan kegilaan semacam ini dan keengganan seumur hidup, Wang Lin sepertinya membakar dirinya sendiri. Dia meminjam kekuatan bintang yang hancur untuk menjadi dewa kuno kerajaan bintang 7 dan menyerang dengan tepat. Saya tidak bisa mati, saya tidak ingin mati. Saya masih belum menghidupkan kembali One Air. Aku masih belum membiarkan Pink Air terlahir kembali, aku masih belum berbakti kepada orang tuaku yang telah meninggal, aku masih belum menyelesaikan perjuanganku melawan takdir. Masih banyak janji yang belum aku penuhi, jadi aku tidak bisa mati. Wang Lin mendekati jari manisnya dan melayangkan pukulan membawa semua keengganannya. Ini adalah pukulan dewa kuno kerajaan bintang 7, pukulan yang diperoleh dengan menghancurkan bintang keenamnya, dan pukulan yang diisi dengan keengganan Wang Lin dari hampir 2000 tahun kultivasi. Saat pukulan ini dilancarkan, dunia berubah warna dan suara gemuruh bergema. 3 jari yang roboh dan sedang melakukan reformasi bergetar dan bahkan telapak tangan berhenti sejenak. Seolah-olah seluruh dunia berhenti saat ini. Tinju Wang Lin langsung mendarat di jari manisnya. Kekuatan bintang hancur yang ditukar dengan pukulan ini memasuki jari manis. Tubuh Wang Lin segera menyusut dari puluhan ribu kaki menjadi hanya ribuan kaki. Namun, saat dia menyusut, dia mengirimkan pukulan yang setara dengan serangan habis-habisan dewa kuno kerajaan bintang 7. Runtuh untukku. Raungan Wang Lin lebih keras dari jatuhnya jari manisnya. Saat ini, jari manisnya bergetar hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat pukulan Wang Lin mendarat.
Jari itu tiba-tiba roboh. Tubuh Wang Lin benar-benar lemah dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia mengeluarkan senyuman yang menyedihkan dan didorong ke belakang oleh jatuhnya jarinya. Pada saat ini, jari terkuat, ibu jari, yang sebanding dengan gabungan 4 jari sebelumnya, telah tiba. Jika seseorang mengepalkan tangan, jari kelingking dan jari telunjuk akan menutup terlebih dahulu, disusul jari tengah dan jari manis. Yang terakhir adalah jempol, dan kekuatan jempolnya sangat kuat. Jika ditekan, dapat menyebabkan apapun yang ada di bagian tengah telapak tangan hancur total. Wang Lin tahu bahwa meskipun dia menghancurkan semua bintangnya yang tersisa, dia tidak akan bisa lepas dari pukulan terkuat ini. Namun, dia menolak untuk hanya duduk di sana dan diremukkan. Saya adalah pahlawan dalam hidup dan mati. Kultivator seperti kami tidak pernah segan-segan bertarung. Saya, Wang Lin, telah berkultivasi selama hampir 2000 tahun. Jika aku masih manusia biasa, aku pasti sudah berubah menjadi tanah. Jadi bagaimana jika saya mati? Apa yang perlu ditakutkan? Wang Lin tersenyum menyedihkan saat suaranya yang hangat bergema. Dia langsung menyerang ibu jarinya. Ayah, ibu, jika ada kehidupan lain, Taizu tidak akan berkultivasi. Aku akan tersenyum bersama kalian berdua selama 1 abad. Situ, kamu dan aku tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Kakak senior King Sui, kakak muda tidak dapat menyelamatkanmu. Wan Er, aku datang menemanimu. Mu Bingmei, dendam kita sudah berakhir. Wang Ping, keluarga kita sekarang dapat bersatu kembali. Juga, Li Qianmei. Kamu mencintaiku, tapi hatiku mati. Namun, sekarang aku akan mati, lalu bagaimana jika aku membawamu bersamaku? Wang Lin tersenyum sambil melambaikan tangan kirinya dan ruang penyimpanannya muncul di hadapannya. Gelang biru itu terbang keluar. Gelang ini memancarkan cahaya biru terang seperti bintang dan mengeluarkan aura yang tidak bisa dijelaskan. Saat muncul, secara otomatis terbang ke pergelangan tangan kiri Wang Lin. Cahaya biru memancarkan cahaya lembut yang mengelilingi tubuh Wang Lin. Tampaknya masih mengandung sedikit kehangatan dari 100 tahun yang lalu, panas dan kehangatan tubuh yang akan selalu ada. Dikelilingi oleh cahaya biru, Wang Lin langsung mendekat pada ibu jarinya. Namun, saat gelang itu muncul dan melintas saat terbang ke pergelangan tangan kiri Wang Lin, sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan luar biasa bergema di seluruh dunia. Ini adalah suara kuno itu hampir bergetar, mengungkapkan kegembiraan yang tak terlukiskan. Jempol yang turun dengan cepat terangkat, menyebabkan Wang Lin bergegas melewatinya dan menuju cakrawala. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan Wang Lin, tapi dia tidak ragu-ragu. Saat dia terbang, kedua tangannya membentuk segel. Mengikuti kenangan yang dia peroleh dari Master Ashen Pine, dia membuka celah untuk kembali ke Cloud Sea. Tubuhnya bergerak seperti kilat menuju celah itu. Sesaat sebelum dia menghilang, telapak tangan yang dibentuk oleh alam 7 warna tidak mengejar tetapi perlahan-lahan menurunkan dirinya. Perlakukan dia dengan baik. Saat Wang Lin melewati celah itu, suara kuno yang lelah muncul di benaknya. Suara itu terdengar semakin lelah dan mengandung sedikit perasaan rumit. Setelah Wang Lin pergi, telapak tangan yang dibentuk oleh alam 7 warna berangsur-angsur runtuh seolah mantra yang digunakan untuk membentuknya perlahan-lahan pergi. UER. Suara kuno itu perlahan menghilang. Pada saat ini, jauh di dalam sistem bintang kuno, ada sebuah keluarga bernama Klan Sutra Biru. Klan ini menempati domain bintang tanpa batas. Di domain bintang ini, terdapat planet yang tampak biasa dengan gunung yang diselimuti cahaya biru. Penduduk setempat menyebutnya Blue Mountain. Ada sebuah pondok sederhana di puncak gunung yang bergoyang lembut tertiup angin pegunungan. Pintu pondok dibuka dan seorang pria parubaya yang tampak lelah keluar. Dia melihat ke langit dan pandangannya kabur seolah air mata keluar. Rambutnya biru. Dia melihat ke langit dan dipenuhi dengan kesedihan. Jika ada penghuni sistem bintang kuno yang melihat ini, mereka akan terkejut. Salah satu dari 5 master sistem bintang kuno, Blue Dream Dao Master, mungkin mengalami momen di mana dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Blue Dream Dao Master adalah legenda di sistem bintang kuno. Klan Sutra Biru adalah keluarga kecil, namun karena orang ini, yang menyapu sistem bintang kuno, Klan Sutra Biru menjadi klan raksasa yang tak seorang pun berani memprovokasi. Meng Er, putri kami telah terlahir kembali. Dia memiliki gelangmu sebelum dia memasuki siklus reinkarnasi, dan gelang itu mendapat berkah dari klan Cloud Dream yang dia warisi darimu. Jika dia tidak memberikannya secara pribadi, bahkan jika orang lain menerima gelang itu, berkahnya tidak akan muncul, gumam pria itu pada dirinya sendiri, penuh kenangan. Setelah sekian lama, riak muncul dan terdistorsi.
Seorang lelaki tua berkulit putih muncul. Saat dia muncul, dia langsung menjadi sangat hormat. Dao Guru, Guru. Saat lelaki tua itu mulai berbicara, lelaki parubaya itu bahkan tidak memandang lelaki tua itu dan memotongnya dengan satu kata. Enyahlah. Pikiran lelaki tua itu bergetar dan dia tidak berani berbicara lagi. Meskipun dia adalah murid penguasa, melawan salah satu dari 5 penguasa sistem bintang kuno, dia tidak akan berani bersikap sombong. Dia segera kembali ke dalam riak dan menghilang tanpa jejak. Jika anak itu tidak ada hubungannya dengan UER, itu akan baik-baik saja, tapi bagaimana aku bisa menyakiti seseorang yang akan membawa kebahagiaan bagi putri kita? Jadi bagaimana jika anak itu memiliki manik penentang surga? Saya memperoleh kultivasi saya sendiri dan tidak bergantung pada benda asing. Apa hubungan keserakahan penguasa denganku? Selain itu, manik penentang surga dulunya milik penguasa alam tertutup. Jika saya tidak bisa membuka segelnya, itu mungkin bukan berkah, tapi bencana. Penguasa alam tertutup adalah contoh utama. Adapun segelnya, sulit. Itu adalah penguasa alam tertutup yang membuka 9 alam 7 warna, tapi kemudian diambil alih oleh rakyatku. Saya hanya memiliki kekuatan satu telapak tangan itu, dan setelah itu saya harus mundur. Meskipun penguasa telah melakukan kultivasi tertutup selama puluhan ribu tahun, rencananya berjalan terlalu dalam. Saat dia membuatku menyerang, aku khawatir mungkin ada tujuan lain. Saat penguasa memasuki alam tertutup saat itu, dia melarikan diri dengan luka serius. Peringatan yang tersebar di seluruh sistem bintang kuno membuat seseorang merasa kagum setiap kali memikirkannya. Tempat di mana bunga 7 warna ditanam telah disegel oleh penguasa. Selain penjaganya, tidak ada orang lain yang bisa memasukinya dengan tubuh aslinya. Katanya itu untuk mencegah agar niat Dao tidak terganggu dan agar pertumbuhan bunganya tidak terganggu, tapi apa alasan sebenarnya? Juga, anak itu tidak sederhana. Kekuatannya sangat menggemparkan dan dia memiliki tubuh dewa kerajaan kuno. Karakternya mirip dengan karakterku. Dengan kekuatannya saat ini dia secara tak terduga mampu mematahkan 4 jariku. Di antara semua junior, bahkan di sistem bintang kuno, dia akan dianggap yang terkuat. Jika dia punya cukup waktu, dia pasti bisa mencapai alam void. Dia juga mendapat restu dan dukungan UER. Aku menganiaya UER di kehidupan terakhirnya, dan di kehidupan ini aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Aku akan mendukung orang yang dia dukung. Bahkan penguasa pun tidak bisa menghentikanku. Pria itu menatap ke langit dengan air mata mengalir di wajahnya. Kelelahan yang ia rasakan dalam hidupnya berasal dari kehilangan istrinya dan penyesalan atas kematian putrinya. Episode 1228. Nama orang tua ini adalah Liu Jinbiao. Setelah 1 abad hening di lautan awan, persaingan besar antara semua sekte cabang dari sekte peringkat 8 akan segera dimulai. Persaingan hebat sekte cabang sekte peringkat 8 yang terjadi setiap 1000 tahun adalah acara meriah di Laut Awan. Itu bukan hanya satu sekte peringkat 8. Semua sekte peringkat 8 melakukan ini sekaligus. Sekte cabang akan tiba di sekte utama dan menjalani babak ujian baru. Sekte yang menang akan menerima hadiah dan perhatian dari sekte utama. Para murid yang berprestasi akan tetap berada di sekte utama dan dipersiapkan oleh sekte utama. Sedangkan bagi yang kalah, statusnya akan diturunkan lagi selama 1000 tahun ke depan hingga dibubarkan oleh sekte utama. Murid yang tersisa akan tersebar di antara sekte cabang yang tersisa. Sekte asal terus menurun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kesempatan terakhir, dan jika tetap sama, sekte asal akan dibubarkan oleh sekte utama. Para murid, termasuk Lu Yanfei dan lainnya, akan dikirim ke sekte cabang lainnya. Sejak saat itu, sekte asal tidak akan ada lagi. Kemudian sekte utama akan memilih murid dan membentuk sekte baru untuk memastikan jumlah cabang sekte tetap sama. Sekte asal tidak bisa menerima ini, tapi mereka tidak berani menolak. Jika mereka melakukannya, mereka akan musnah. Bagaimanapun, sekte asal hanyalah sekte cabang. Metode brutal ini digunakan untuk memastikan bahwa sekte peringkat 8 akan terus meningkat kekuatannya, hingga suatu hari, semua sekte cabang mereka akan tumbuh menjadi sangat kuat dan mereka diberikan status sekte peringkat 9 oleh sekte dewa. Rumor mengatakan bahwa sekte penghancur surga dan sekte hantu tumbuh seperti ini. Ada total 5 sekte di wilayah peringkat 8. Mereka adalah sekte abadi, sekte angin bayangan, sekte jalan pelangi, sekte jawaban surga, dan sekte jiwa diam. Sekte asal dan sekte Dao Ungu termasuk dalam peringkat 8 sekte abadi. Festival suci ini bukanlah pertarungan yang kacau dan habis-habisan.
Semua sekte dibagi ke dalam wilayahnya masing-masing, dan sekte terkuat dari peringkat 4 hingga 7 wilayah dipilih. Tentu saja, mereka juga dapat menantang sekte di atas mereka dalam peringkat, seperti 1000 tahun yang lalu ketika sekte Dao Ungu menantang sekte peringkat 6. Meski gagal, ada kejayaan dalam kekalahan mereka, karena menarik perhatian peringkat 8 sekte abadi. Setiap kompetisi besar sekte peringkat 8 akan dihadiri oleh anggota sekte peringkat 9. Jika ada murid yang mereka sukai, mereka akan langsung merekrutnya. Meskipun sekte peringkat 8 merasa tidak berdaya, mereka tidak bisa menolak. Yang beruntung dan menyedihkan adalah sangat sedikit orang yang menarik perhatian sekte peringkat 9. Dalam 100.000 tahun terakhir, hanya 3 orang yang menarik perhatian mereka. Setelah kompetisi setiap sekte peringkat 8 selesai, mereka akan memilih 3 murid terkuat dan memulai pertempuran sesungguhnya dengan sekte peringkat 8 lainnya. Pertempuran ini sangat penting. Meskipun sekte peringkat 8 sendiri tidak dapat bergabung secara pribadi dan sekte peringkat 9 mengawasinya, pertarungan ini dapat menunjukkan sebagian dari kekuatan sebenarnya sekte peringkat 8. Sebagian dari kekuatan ini ditampilkan pada sekte peringkat 9. Jika pemenang terakhir di antara sekte peringkat 8 dapat terus menang selama 10.000 tahun, mereka akan mendapatkan sebagian dari kualifikasi yang diperlukan untuk memasuki wilayah peringkat 9. Setiap sekte peringkat 8 mulai mempersiapkan kompetisi penting ini sejak dini. 3 orang yang dipilih untuk pertempuran penting ini telah ditentukan. Meskipun mereka tidak dibawa kembali ke sekte utama, mereka diberi perlakuan yang sama seperti murid inti, dan orang-orang dari sekte utama secara pribadi keluar untuk mengajar mereka. Setelah sekte penghancur surga meninggalkan wilayah peringkat 8, total 17 kompetisi telah dilaksanakan, dengan kemenangan dan kekalahan tersebar di seluruh sekte. Namun, 10.000 tahun yang lalu, dengan bangkitnya sekte jiwa senyap, mereka menang 9 kali berturut-turut. Ini sekarang adalah kompetisi ke-18 sejak sekte penghancur surga pergi. Jika sekte jiwa dia menang lagi, hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi sekte peringkat 9. Kompetisi suci Cloud Sea yang diadakan setiap 1000 tahun berlangsung meriah dan akan berlangsung selama beberapa bulan. Sejumlah besar kota dan tempat perdagangan akan didirikan di wilayah peringkat 8. Seringkali ada penipu yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Tidak semua penipu bisa bergerak seperti ikan di air pada kompetisi ini, namun ada satu orang yang berhasil berkali-kali. Setiap kali datang, dia memperoleh manfaat yang besar. Dia muncul setiap 1000 tahun dan menipu banyak orang. Setiap kali dia muncul, dia memiliki nama yang berbeda. Sekte yang ditipu akan peduli pada wajah dan tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang. Bahkan jika mereka menyelidikinya secara diam-diam, mereka tidak akan menemukan apapun. Selain itu, orang ini akan dengan hati-hati memilih sekte yang akan ditipunya. Dia memilih sekte yang seperti sekte asal, sekte yang akan dibubarkan dan tidak memiliki harapan untuk menang. Semua sekte semacam ini akan dibubarkan, jadi bagaimana mereka bisa menimbulkan masalah bagi penipu? Bahkan jika mereka memberitahu seseorang dan seseorang mempercayainya, pada akhirnya mereka hanya akan ditertawakan, jadi sebaiknya jangan mengatakannya. Sekte biduk adalah wilayah peringkat 5 yang lemah, dan sekte utama mereka adalah peringkat 8 jawab sekte surga. Keadaan mereka mirip dengan sekte asal, selalu berakhir di posisi terakhir. Jika gagal lagi, akan sulit lepas dari nasib dibubarkan. Kompetisinya akan berlangsung 1 bulan lagi dan kita akan dipindahkan ke peringkat 8 wilayah. Selain sekte biduk saya, sekte utama memiliki 3 cabang lagi di sini. Tempat sekte bidukku bertahan setiap saat. Kali ini, sayang sekali, ada 3 orang tua yang duduk di aula sekte biduk. Pada saat ini, mereka mengerutkan kening dan wajah mereka menunjukkan ketidakberdayaan dan kebingungan serta sedikit keengganan. Setelah sekte mereka dibubarkan, meskipun mereka akan dipindahkan ke sekte cabang lain, status mereka akan anjlok. Mereka bahkan akan diejek seumur hidup tanpa ada perhatian yang diberikan pada mereka. Rasa malu akan menemani mereka seumur hidup. Salah satu lelaki tua itu dengan getir berkata, 3 sekte yang tersisa jauh lebih kuat daripada sekte biduk kita. Kami tidak punya harapan sama sekali. Kecuali keajaiban terjadi. Jika tidak, itu akan sulit. Seorang lelaki tua lainnya menghela nafas dan melihat sekeliling dengan nostalgia. Dia tahu bahwa sekali dia pergi, kemungkinan besar dia tidak akan pernah kembali. Akan sulit bagi sekte biduk untuk lepas dari nasib dibubarkan. Mereka bertiga diam-diam merenung ketika aura menindas memenuhi ruangan.
Pada saat ini, suara teriakan tajam muncul di antara langit dan bumi. Raungan ini segera membuat mereka bertiga mengangkat kepala. Sepotong batu giok menembus penghalang pelindung benua dan menembus atap bangunan. Ia turun dari atas dan tiba tepat di tengah-tengah mereka bertiga. Aura yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari batu giok dan memenuhi aula. Itu menyebar ke seluruh sekte biduk, membuat seluruh sekte menunjukkan tanda-tanda gemetar. Sebelum aura ini, ekspresi ketiga lelaki tua itu berubah drastis. Mereka berdiri satu persatu sambil menatap batu giok itu, pikiran mereka bergetar. Ketakutan muncul di hati mereka ketika aura kuat ini membuat mereka merasakan kekuatan mantra penghancur nirwana. Pada saat yang sama, suara arogan datang dari batu giok dan bergema di dalam aula. Zhu Yunming, lahir di benua Laut Surgawi. Anda mulai berkultivasi pada usia 7 tahun ketika Anda memasuki sekte biduk. 200 tahun untuk mencapai tahap formasi inti dan lebih dari 600 tahun untuk mencapai tahap jiwa baru lahir. Sekarang Anda telah berkultivasi selama ribuan tahun untuk mencapai tahap awal Nirvana Skrier dan menjadi master sekte dari sekte biduk. Luo Chonggang, lahir di benua Laut Surgawi. Ayahmu adalah Luo Haitao. Anda menggunakan pil dalam jumlah besar untuk meningkatkan level kultivasi Anda secara paksa dan berhenti pada tahap awal Nirvana Skrier. Zhou Chen, kamu tidak dilahirkan di benua Laut Surgawi, tetapi di benua Zhou. Anda bergabung dengan sekte biduk di tengah jalan. Sekarang Anda telah terjebak di tahap korporeal yang selama 735 tahun. Apakah orang tua ini berbohong? Semua yang dikatakan senior itu benar. Seniornya. Ketiganya sangat terkejut. Segala sesuatu yang dikatakan suara ini sangat rinci, dan beberapa di antaranya bahkan merupakan hal-hal yang telah mereka lupakan, tetapi orang tersebut mengetahuinya dengan sangat jelas. Selain itu, aura penghancur nirwana mengejutkan mereka dan hampir membuat mereka kehilangan akal. Nama orang tua ini adalah Liu Jinbiao. Nama Dao, Tuan Harimau Emas. Ekspresi mereka menjadi serius. Meskipun mereka belum pernah mendengar nama ini, hanya sebuah batu giok darinya yang mengandung aura seorang kultivator penghancur nirwana. Orang ini juga mengetahui segalanya tentang mereka, yang membuat mereka semakin menghormatinya. Zhu Yunming menarik napas dalam-dalam sambil menahan keterkejutan di benaknya dan bertanya, senior datang ke sini. Bencana besar sedang menimpamu, dan kamu bahkan tidak menyadarinya. 3 hari yang lalu, seseorang datang kepadaku dengan niat untuk membayar 60.000 kristal asal agar aku dapat mengambil nyawa kalian bertiga. Setelah ini, ekspresi mereka berubah drastis. Namun, saya tidak berselisih dengan sekte biduk Anda. Meskipun saya membutuhkan kristal asal untuk alkimia, saya merasa enggan melakukan hal seperti itu. Namun, jika tidak ada pilihan, maka aku hanya bisa mengambil nyawamu. Suara itu berangsur-angsur menjadi suram dan menyatu dengan aura penghancur nirwana dari batu giok. Hal ini menyebabkan ketiganya langsung pucat. Senior, tentu saja ini bukan keinginan saya. Jika kalian bertiga dapat mengeluarkan 60.000 kristal asal atau sesuatu yang setara, maka saya tidak hanya tidak akan membunuh kalian bertiga, saya juga akan membantu Anda menghilangkan bahaya pembubaran sekte biduk. 60.000 kristal asal. Ketiganya gemetar dan panik. Meskipun mereka memiliki keraguan, aura penghancur nirwana dan detail kehidupan pribadi mereka membuat keraguan itu tidak berarti. Kami tidak memiliki banyak kristal asal. Waktu orang tua ini terbatas. Saya hanya memberi Anda waktu 15 menit untuk mempertimbangkannya. Jika kamu menolak, maka orang tua ini harus membunuh. Jika Anda tidak memiliki kristal asal, Anda dapat memberi saya sesuatu yang bernilai sama. Saat Liu Jinbiao memamerkan mantranya, ada benua liar jauh di dalam wilayah peringkat 5. Ada ledakan keras di dalamnya, seolah-olah ada dampak kuat yang datang dari bawah tanah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan sosok berambut putih keluar dari bawah. Wang Lin terjatuh. Wajahnya pucat dan dia batuk seteguk darah. Namun, kesadaran ilahinya segera menyebar dan mengunci celah di bawah benua liar yang menuju ke alam 7 warna. Retakan ini bukan lagi 7 warna. Saat akal ilahi Wang Lin mengamati retakan itu dengan cepat runtuh dan menghilang. Melihat ini, Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpastian sebelum pandangannya tertuju pada gelang giok. Gelang itu tidak lagi memancarkan cahaya biru. Sekarang warnanya hijau zamrud lagi. Setelah sekian lama, Wang Lin mengangkat kepalanya saat dia melihat sistem bintang laut awan dan bergumam, aku kembali. Episode 1229 Target, Alam Surgawi Angin. Kembalinya Wang Lin tidak menimbulkan keributan.
Persaingan hebat terjadi di wilayah peringkat 8, sehingga tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Bagaimanapun, dia hampir tidak dikenal di Cloud Sea. Bahkan tanpa festival di wilayah peringkat 8, tidak ada yang tahu Wang Lin telah kembali. Tidak ada yang tahu bahwa ketenarannya di Cloud Sea akan segera dimulai. Setelah mengalihkan pandangannya, Wang Lin duduk. Benua liar ini benar-benar terpencil, jadi sangat sedikit orang yang datang ke sini. Wang Lin menduga karena kompetisi di sekte utama dimulai, semakin sedikit orang yang akan datang. Sambil merenung, Wang Lin mengingat semua yang telah terjadi di alam 7 warna dan merasa menyesal. 7 orang pergi dan hanya saya yang kembali. Saat saya pergi, saya baru berada di tahap awal pembersih nirwana, dan sekarang. Meskipun Wang Lin tampak kelelahan, matanya bersinar dan dia bergumam, saya setengah langkah ke dalam panggung penghancur nirwana. Segala sesuatu yang dialami Wang Lin di alam 7 warna muncul satu persatu di benaknya. Kerangka Zanxingye, Gua Simamo, kebangkitan ketiga burung vermilion, menyerap cahaya dari alam luar, yang hilang, yang tercerahkan, kitab Dao yang dia tidak tahu apakah itu asli atau palsu, dia hampir menemukan rahasia Olsir, dia melihat tiruan manik-manik penentang surga, dan dia mengetahui keberadaan yang menentang. Dia telah bertarung melawan Master Ashen Pine dan terkena paku 7 warna. Dia telah melawan lelaki tua berambut putih itu dan melahap buah Dao. Manik penentang surga telah aktif dan melukai penjaga bunga secara serius. Yang paling penting, tingkat budidayanya telah meningkat dan binatang nyamuk telah mengalami metamorfosis. Dia telah mendapatkan batasan waktu dan juga 2 pedang yang ditusukkan ke sisa-sisa rusa misterius. Semua ini membuat Wang Lin bersemangat. 100 tahun telah berlalu dengan cepat, dan perbedaan yang dihasilkan periode waktu ini seperti langit dan bumi. Segala sesuatunya sering berubah, dan selalu ada untung dan rugi. Dalam pertempuran melawan Master Ashen Pine, pedang besi yang menemaniku selama bertahun-tahun runtuh. Dalam pertempuran melawan Blue Dream Dao Master, pedang kristal itu runtuh, kapak perangnya runtuh, dan bahkan tungku Dewa Kunoku pun runtuh. Yang terpenting, bintang keenamku yang masih kabur hancur. Wang Lin menghela nafas dan bergumam, untungnya, bintang yang terbuat dari hukum masih ada. Meskipun bintang keenam yang kabur itu runtuh, selama tubuhku melewati percobaan kedua, itu dapat dipulihkan, atau jika ada yang lain. Peluang. Lagi pula, saya sudah mencapai level itu sebelumnya, dan pemulihan akan jauh lebih mudah daripada naik ke atas. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan hati-hati mengukur apa yang didapat dan hilang. Dia jelas tahu bahwa dibandingkan dengan kerugiannya, keuntungannya dalam perjalanan ke alam 7 warna jauh lebih besar. Tangan kanannya melambai pada kekosongan dan ruang penyimpanannya terbuka. 2 jiwa asal yang sekarat terbang keluar. Kedua jiwa asal ini adalah 2 manusia alam luar dengan tato petir dan api. Wang Lin tidak membunuh jiwa asal mereka tetapi mengumpulkannya. Dia menekankan tangannya pada jiwa asal mereka dan mencari ingatan mereka dengan paksa. Kedua jiwa asal gemetar dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Mereka secara bertahap melemah hingga meledak menjadi energi asal, yang diserap oleh Wang Lin untuk membantunya pulih. Di dalam alam 7 warna, Wang Lin telah mencari kenangan pemuda dari klan budak. Sekarang dia telah mencari ingatan mereka juga, pemahamannya tentang alam luar meningkat. Matanya berbinar dan dia bergumam, sistem bintang kuno. 5 guru kuno tinggi. Sambil merenung, Wang Lin mengeluarkan sejumlah besar pil penyembuhan dan melahapnya sementara tangannya membentuk segel sebelum menutup matanya. Meskipun dia sedang dalam penyembuhan, perasaan ilahinya menyebar. Jika ada sedikit masalah, dia akan segera terbangun. Saat Wang Lin sembuh, energi asal dunia secara bertahap berkumpul dan diserap olehnya. Waktu perlahan berlalu. Setelah 3 hari, Wang Lin membuka matanya. Tatapannya seperti sambaran petir yang mampu menembus kabut di hadapannya. Dia berdiri. Meskipun luka di tubuhnya belum sembuh sepenuhnya, itu tidak akan mempengaruhi dirinya dalam pertarungan. Mereka hanya perlu waktu untuk sembuh. Namun, luka pada jiwa aslinya sangat serius, dan akan sulit pulih dalam waktu singkat. Wang Lin merenung sedikit. Dia masih merasakan sakit di jiwa aslinya. Bahkan memikirkan tentang telapak tangan dari Blue Dream Dao Master sekarang, dia masih terkejut. Ini adalah kekuatan dari langkah ketiga. Mata Wang Lin berbinar. Cepat atau lambat, aku akan mencapai langkah itu juga. Wang Lin melihat gelang di pergelangan tangannya dan menghela nafas. Dia melepasnya dan memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan 3 jiwa asal terbang keluar dari ruang penyimpanannya. Jiwa asal pertama adalah Chen Tianjun, tetapi hanya setengahnya, dan berada dalam kondisi hampir mati.
Itu buram dan sepertinya akan hilang jika angin bertiup di atasnya. Wang Lin telah berjanji untuk membawanya keluar dari alam 7 warna. Meskipun ia berhasil, tubuh Chen Tianjun telah runtuh dan jiwa asalnya dapat dihancurkan kapan saja. Sambil merenung, perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan perlahan memasuki jiwa asal Chen Tianjun yang kabur. Rekan kultivator Chen, kami telah meninggalkan alam 7 warna. Pesan Wang Lin bergema di sisi jiwa asal Chen Tianjun. Terima kasih, rekan kultivator. Tolong, bantu saya sekali lagi. Kirimkan saya kembali ke Sekte Binatang Pertempuran. Guruku bisa menyelamatkanku. Jiwa asal Chen Tianjun terlalu lemah, dan setelah mengirimkan pesan ini, jiwa asal menjadi semakin kabur. Oke. Wang Lin setuju, lalu dia melambaikan tangannya dan mengembalikan jiwa asal Chen Tianjun ke dalam ruang penyimpanannya. Pandangannya tertuju pada jiwa asal kedua. Itu adalah wanita tua berbaju hijau. Matanya terpejam saat ini, dan meskipun jiwa aslinya kabur, tidak ada tanda-tanda kehancuran. Dia jauh dari kondisi Chen Tianjun. Ada juga segel Wang Lin pada jiwa asalnya. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke jiwa asal wanita tua itu. Setelah segelnya dilepas, dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia kemudian diam-diam menatap Wang Lin. Meskipun jiwa aslinya tidak terluka parah, metode kultivasinya telah rusak. Tingkat kultivasinya telah turun drastis dan dia sekarang hanya berada pada tahap awal pembersih nirwana. Wang Lin juga tidak berbicara saat dia dengan dingin menatap jiwa asal wanita tua itu. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, dan keheningan ini membentuk tekanan tak terlihat yang menyelimuti jiwa asal wanita tua itu. Dia mengungkapkan ekspresi pahit dan berbisik, rekan kultivator Lu, saya bersedia mengorbankan pembatasan hidup dan mati sebagai imbalan atas hidup saya. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencari jiwa saya, tetapi saya meminta rekan kultivator untuk biarkan aku pergi hidup-hidup. Lagi pula, tidak ada dendam besar di antara kita. Dia tulus dan sebenarnya tidak tega mencari Wang Lin untuk membalas dendam. Awalnya dia mengira dia telah sepenuhnya melihat kekuatan Wang Lin, tapi dia tidak menyangka dia akan selamat dari serangan seorang kultivator yang jauh di atas mereka. Hal ini membuat pikirannya gemetar dan membuatnya ketakutan, jadi dia hanya berharap untuk bertahan hidup. Alam 7 warna bagaikan mimpi buruk baginya. Wang Lin melihat jiwa asal wanita tua itu, dan setelah sekian lama, dia meletakkan tangan kanannya di atas kepalanya. Perasaan ilahinya menyapu dirinya. Dia gemetar ketika Wang Lin mencari ingatannya dan menemukan pembatasan hidup dan mati. Sesaat kemudian, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan hembusan angin mendorong jiwa asal wanita tua itu keluar dari benua liar dan menuju bintang-bintang. Baru setelah dia berada puluhan ribu kilometer jauhnya, angin mereda. Wanita tua itu semakin kagum saat dia membungkuk ke arah Wang Lin dan pergi. Jiwa asal terakhir adalah Master Cloud Soul. Karena Wang Lin telah menerima orang ini sebagai budak, dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Namun, sekarang bukan waktu yang tepat untuk membantunya menyembuhkan. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan mengembalikan jiwa asal Master Cloud Soul ke dalam ruang penyimpanannya. Wang Lin merenung sedikit sebelum mengeluarkan manik penentang surga tiruan dari ruang penyimpanannya. Dia mengeluarkan salah satu dari mereka dan perasaan ilahi masuk ke dalam. Seperti yang diharapkan Wang Lin, setelah manik itu meninggalkan alam 7 warna, itu tidak ada gunanya. Sayang sekali. Wang Lin mengerutkan kening dan hendak menyimpannya ketika sebuah pikiran memasuki benaknya. Setelah berpikir sejenak dengan hati-hati, perasaan ilahi Wang Lin masuk ke dalam stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Dia menemukan jiwa yang maha melihat dan menyatu dengannya. Aura Wang Lin berubah. Seolah-olah dia telah menjadi yang maha melihat. Matanya tenang dan ada sedikit cahaya 7 warna di dalamnya. Bahkan tubuhnya memancarkan cahaya 7 warna. Dia memegang manik penentang surga tiruan di tangannya dan pikirannya memasukinya. Manik itu mengeluarkan cahaya 7 warna dan menunjukkan tanda-tanda pengaktifan. Wang Lin jelas merasakan bahwa selama dia menginginkannya, mantra tersegel dari sang penentang akan muncul. Penemuan ini merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Wang Lin. Dia menarik napas dalam-dalam dan membubarkan perpaduannya dengan jiwa yang maha melihat. Cahaya dari manik tersebut segera menghilang dan kembali normal. Setelah menyingkirkan batu giok itu, Wang Lin yakin. Meskipun dia terluka parah, manik-manik ini akan memberinya perlindungan yang besar sebelum dia pulih sepenuhnya. Yang paling penting sekarang adalah menyembuhkan dan pergi ke alam langit angin untuk mendapatkan kawanan nyamuk. Lalu aku akan bisa bergerak sesukaku di laut awan. Adapun kompetisi sekte asal di sekte utama,
itu akan berlangsung selama beberapa bulan lagi, jadi tidak perlu terburu-buru. Saat ini aku harus pergi ke alam surgawi angin secepat mungkin. Wang Lin mengambil keputusan dan melesat ke bintang dengan kecepatan sangat cepat. Dia telah memperoleh peta bintang dalam jumlah besar dari Peng Lei 100 tahun yang lalu, dan dia sudah menghafalnya. Sekarang dia bergerak seperti meteor menembus kabut. Tempat ini sudah berada di perbatasan wilayah peringkat 6. Wang Lin dengan cepat terbang menembus kabut dan memasuki wilayah peringkat 6. Dia terbang menuju kedalaman sesuai dengan peta bintang. Dia terbang dengan kecepatan penuh menuju alam langit angin di wilayah peringkat 8. Meskipun jiwa aslinya terluka, dia tidak melambat sama sekali. Setelah dia menggunakan jimat kecepatan, kecepatannya hampir setara dengan monster tua Heaven's Blade yang pertama. Sepanjang jalan, banyak kultivator memperhatikannya, dan mereka semua terkejut. Tak satu pun dari mereka yang berani menghentikannya. Kecepatan yang luar biasa. Siapa orang itu? Di wilayah peringkat 6, sekelompok lebih dari 10 kultivator terbang melewatinya dan hanya merasakan kabut sebelum mereka bergemuruh hebat. Sebuah aura tiba-tiba melewati mereka dengan kecepatan luar biasa. Baru setelah angka ini jauh, ledakan sonik menyusul. Orang ini jelas melebihi kecepatan suara. Ekspresi orang-orang ini banyak berubah. Mereka saling memandang dan semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Bahkan guru pun tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu. Jika tidak ada harta karun, maka dia harus menjadi penghancur nirwana puncak atau bahkan monster tua Heaven's Blade yang langka. Episode 1230 kuat. Saat Wang Lin terbang dengan kecepatan tinggi, kabut di depannya terbelah seolah tertusuk pedang. Dia terbang menembus kabut dalam sekejap. Menurut pemahaman Wang Lin, wilayah peringkat 7 telah disegel untuk mencegah orang luar masuk. Harus ada garis pertahanan di sekitar wilayah peringkat 7 dengan para kultivator membentuk perimeter. Ini benar-benar berbeda dari wilayah peringkat 6. Wang Lin dengan cepat terbang melewati wilayah peringkat 6, menembus kabut. Saat ia terbang, ia melewati banyak benua terapung. Dia sangat cepat sehingga menyebabkan kabut dalam jumlah besar. Ini menarik perhatian semua monster tua di wilayah peringkat 6, tapi setelah melihat kecepatan Wang Lin, mereka semua terkejut. Mereka segera mundur dan tidak berani menghentikan Wang Lin. Mereka mengizinkannya melewati daerah itu. Di dunia kultivasi, tingkat kultivasi adalah segalanya, dan yang kuat akan dihormati. Pada saat ini, kecepatan Wang Lin adalah bukti yang cukup akan kekuatannya. Kecepatannya terlalu cepat untuk dikunci oleh orang lain, sehingga sulit untuk melihat tingkat kultivasinya. Orang-orang lebih suka mendapat lebih sedikit masalah daripada mendapat lebih banyak masalah, jadi mereka mengabaikannya. Jika orang lain berani terbang melalui wilayah peringkat 6 seperti ini, tanpa berkeliling ke seluruh benua, mereka pasti akan diblokir dan bahkan harus mengkhawatirkan nyawanya. Bahkan dengan kecepatan Wang Lin, akan membutuhkan waktu lama baginya untuk naik dari wilayah peringkat 5 ke peringkat 8. Jika dia harus berkeliling ke berbagai sekte, itu akan semakin menundanya. Karena itu, dia memutuskan untuk menjadi sombong sekali saja. Tidak ada sekte atau benua yang akan membuatnya mengambil jalan memutar. Tidak ada kultivator yang berani mengganggunya, tetapi beberapa monster tua mengikutinya. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Wang Lin, mereka mengikutinya. Mereka ingin tahu mengapa seorang kultivator yang begitu kuat bisa mencapai wilayah peringkat 6. Setelah terbang melalui wilayah peringkat 6 selama hampir 10 hari, Wang Lin telah melewati banyak benua dan sekte saat ia mendekati perbatasan wilayah peringkat 7. Hanya ada sedikit kultivator di sekitar sini. Wang Lin melihat wilayah peringkat 7. Ada cahaya hantu yang membentuk formasi raksasa yang mencegah masuknya para kultivator. Kecuali jika seseorang memiliki tanda, mengabaikan apakah mereka dapat menembus formasi atau tidak, para kultivator sekte peringkat 7 ditempatkan di sini sebagai penjaga akan menyerang saat mereka mencoba masuk. Ekspresi Wang Lin netral. Dia secara alami tidak memiliki token, tetapi bukannya melambat, dia terbang lebih cepat menuju formasi yang melindungi wilayah peringkat 7. Lusinan monster tua dari sekte peringkat 6 mengikuti di belakangnya. Meskipun mereka tidak bisa mengimbangi Wang Lin, mereka bisa merasakan fluktuasi di depan. Mereka merasa aneh ketika Wang Lin memasuki perbatasan wilayah peringkat 6 dan 7, namun segera mereka mengerti. Ini jelas merupakan monster tua yang ingin kembali ke wilayahnya. Meskipun aneh bahwa dia tidak menggunakan susunan transfer yang telah disiapkan oleh sekte atas, mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat mereka hendak pergi, mereka tiba-tiba berbalik dan menatap lurus ke depan.
Mereka semua merasakan bahwa orang yang dituduh oleh sekte mereka tidak melambat di luar formasi di sekitar wilayah peringkat 7 dan malah mulai bergerak lebih cepat. Monster-monster tua ini semuanya pintar, jadi mereka menyadari bahwa orang ini tidak memiliki token dan memutuskan untuk menerobos. Penemuan ini segera membuat mereka bersemangat, dan kegembiraan tersebut adalah sesuatu yang tidak boleh mereka lewatkan. Sepertinya aku tidak mengikutinya selama ini tanpa alasan. Aku akan bisa melihat seseorang menerobos formasi. Sudah lama sekali sejak seseorang berani memprovokasi kekuatan wilayah peringkat 7, apalagi menerobos formasi ini. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia terbang semakin cepat menuju formasi. Dari kejauhan, Anda bisa melihat meteor bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju formasi tersebut. Ketika para kultivator dari sekte peringkat 7 mendekat, mereka melihat ini, tetapi pada saat ini, Wang Lin menabrak formasi. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh bintang, dan kabut bintang terdorong mundur. Formasi raksasa itu melintas dengan keras dan suara retakan bergema. Dalam sekejap, terdengar ledakan keras saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di formasi dan menyebar dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, formasi tersebut tampak seperti tertutup sarang laba-laba hingga akhirnya runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar karena kekuatan tumbukan. Sosok Wang Lin tidak berhenti sejenak pun. Setelah dia menerobos formasi, dia menerobos. Dia terbang melewati para kultivator yang menjaga formasi, dan momentumnya menyebabkan mereka mundur tanpa sadar. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat Wang Lin pergi, dan tidak satu pun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Monster tua dari wilayah peringkat 6 semuanya terkejut. Meski sudah siap, namun saat benar-benar melihatnya, mereka tetap kaget. Melihat cahaya redup dari formasi yang rusak, monster tua ini mulai tertawa. Mereka semua adalah kultivator kuat yang tidak memiliki niat baik terhadap wilayah peringkat 7, dan mereka menganggap formasi ini merusak pemandangan. Sekarang setelah seseorang menghancurkannya, mereka tentu saja tertawa. Namun, di saat yang sama, mereka menjadi berhati-hati dan mulai menebak identitas orang tersebut. Orang ini pasti berada pada tahap Heaven's Blade, kalau tidak, dia tidak mungkin bisa menghancurkan formasi itu dengan mudah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Mari kita lihat bagaimana sekte peringkat 7 akan menangani hal ini. Menarik. Monster tua itu pasti memiliki kepribadian yang eksentrik. Daripada menggunakan susunan transfer, dia memutuskan untuk menghancurkan formasi. Dia jelas tidak menganggap wilayah peringkat 7 sebagai ancaman sama sekali. Setelah memasuki wilayah peringkat 7, Wang Lin mulai bergerak lebih cepat. Ia hanya perlu melintasi wilayah peringkat 7 untuk masuk ke wilayah peringkat 8. Alam angin surgawi ada di sana. Namun, ada kultivator yang jauh lebih kuat di wilayah peringkat 7 dibandingkan wilayah peringkat 6. Setelah Wang Lin terbang melewati sebuah benua, 4 indera ilahi Nirvana Saterer segera keluar dan membentuk blokade untuk menghentikan Wang Lin. Kultivator mana yang masuk tanpa izin di tanah sekte saya dan hanya ingin pergi seperti ini? Pesan indera keilahian bergema dari 4 indera keilahian. Meskipun luka-luka Wang Lin belum sepenuhnya pulih, mustahil menghentikannya hanya dengan 4 kultivator Nirvana Saterer. Ekspresinya netral saat dia melambaikan tangannya sambil bergerak maju. Pam raksasa muncul. Telapak tangan ini sangat besar dan sepertinya bisa menutupi seluruh benua. Saat itu muncul, energi asal berkumpul seperti orang gila dan bahkan kabut mulai bergetar dan berputar. Kekuatan yang kuat turun ke dunia. Jejak telapak tangan muncul dan menyapu ke arah 4 indera ilahi di hadapan Wang Lin. Cetak semangat perang. Kultivator Sekte Dewa. Keempat indera ilahi memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan mundur tanpa ragu-ragu. Namun, telapak tangan itu terlalu cepat dan langsung mendarat di 4 indera keilahian. Gemuruh menggelegar bergema dan menciptakan gelombang kejut raksasa. Bahkan benua tempat sekte itu berada bergetar hebat dan dipindahkan beberapa ribu kaki. Jejak telapak tangan raksasa ini bergemuruh saat terbang ke depan dan terus menyerap energi asal. Itu semakin besar, dan aura yang dipancarkannya menjadi semakin menakutkan. Wang Lin mengikuti setelah cetakan telapak tangan. Dengan telapak tangan membuka jalan, kabut mulai menyebar. Semua ini terjadi dalam sekejap. Cepat melampaui imajinasi. Ada 4 paviliun di 4 penjuru benua yang dipindahkan beberapa ribu kaki, dan masing-masing memiliki seorang penatua yang duduk di dalamnya. Mereka semua batuk darah dan mata mereka dipenuhi rasa kaget dan takut. Mereka terbang dan melihat kemana Wang Lin menghilang. Mereka masih bisa merasakan gemuruh dan berkumpulnya energi asal di kejauhan. Mereka dikejutkan oleh War Spirit Print dan takut dengan kekuatan orang yang menggunakannya.
Orang itu cukup kuat untuk menyapu wilayah peringkat 7-ku. Untungnya, kami tidak terlalu memprovokasi dia atau mengungkapkan niat membunuh. Kami hanya ingin dia tetap di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dia mampu melukai kita hanya dengan satu telapak tangan, dan dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh. Mereka berempat saling memandang dan menghirup udara dingin. Mereka merasakan ledakan ketakutan yang berkepanjangan. Dengan War Spirit Prince membuka jalan, suara gemuruh bergema. Energi asal dalam jumlah tak terbatas tersedot, membuat telapak tangan semakin besar. Jika itu terjadi 100 tahun yang lalu, Wang Lin akan kehilangan kendali, tapi saat ini dia masih bisa menangani lebih banyak. Dia terbang di belakang cetakan telapak tangan saat dia menyapu bintang-bintang. Sebuah bayangan muncul di hadapannya. Itu adalah benua liar. Terdengar suara gemuruh saat cetakan telapak tangan langsung mendarat di benua itu. Benua itu bergemuruh dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana saat cetakan telapak tangan menembusnya. Benua itu terpecah menjadi dua. Dengan kekuatan ini, siapa di wilayah peringkat 7 yang berani melawan? Setiap orang yang melihat telapak tangan datang melarikan diri dengan cepat. Beberapa orang ketakutan karena mereka mengira sekte mereka menghalangi. Mereka mengirimkan para kultivator untuk memindahkan benua mereka sejauh puluhan ribu kilometer untuk membuat jalan. Wang Lin menghabiskan hampir 10 hari dengan War Spirit Prince membuka jalan, dan dia secara bertahap mendekati wilayah peringkat 8.